Di tengah tatapan takjub, segel batu es yang dipenuhi aura yang sangat dingin menghantam seni bela diri Yin Li dan ketiganya dengan ganas. Seketika, sebuah ledakan keras bergema, diikuti oleh hembusan angin yang sangat tajam dan kuat. Batu bata biru yang melapisi jalan panjang itu terangkat dari tanah, berhamburan ke segala arah bagai naga yang mengamuk. Wajah para prajurit yang lebih dekat gemetar diterpa angin kencang, dan beberapa bahkan terbanting ke tanah, dalam keadaan sangat tertekan. Ledakan. Setelah keempat serangan itu terhenti sejenak, serangan Yin Li dan ketiganya tiba-tiba runtuh, dan perisai ki yang melilit mereka pun hancur seketika. Kemudian, tepat saat ki dan darah di tubuh mereka bergejolak, ketiga sosok itu terlempar jauh seperti guk-guk mati dan jatuh tersungkur ke tanah. Engah, engah, engah. Saat mereka mendarat, mereka bertiga membuka mulut mereka hampir bersamaan, dan darah menyembur keluar. Mendesis. Melihat tiga pendekar puncak kelas 7 muntah darah dan mundur hanya karena satu gerakan Du Fei, semua orang yang hadir tersentak. Bahkan mereka yang awalnya berteriak ingin berkelahi pun tampak kaku, mata mereka terpaku pada pertarungan antara keempat pria itu, wajah mereka dipenuhi kengerian. Mendengus. Wajah Heishi sangat buruk rupa. Ia berusaha keras untuk bangkit dari tanah dengan agak malu, dengan tatapan yang sangat galak terpancar di matanya. Melihat tindakan Heishi, Du Fei hanya bisa mengernyitkan dahinya. Meskipun Du Fei cukup percaya diri, ketiga seniman bela diri puncak tingkat 7 ini dikalahkan terlalu cepat, kan namun, bagaimanapun juga, kekalahan ini tidak disengaja, jadi. Begitu memikirkan hal ini, Du Fei tiba-tiba mengarahkan tangan kanannya ke tengah alisnya. Mengabaikan rasa sakit di kepalanya, kekuatan mentalnya langsung menyebar ke segala arah. Saat kekuatan mentalnya menyebar, Du Fei langsung merasakan aura pembasmi yang sangat aneh mendekatinya dengan cepat. Mendengus. Dengan suara berdengung, Du Fei tiba-tiba melangkah maju, mengangkat tinggi segel batu es di tangan kanannya yang belum menghilang, lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Ledakan. Saat Du Fei bergerak, retakan muncul di tanah, dan cahaya merah darah tiba-tiba memancar dari tanah. Saat cahaya ini muncul, ia melesat ke arah Du Fei dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Segel batu es di tangan kiri Du Fei langsung terbanting dan menghantam cahaya berwarna darah dengan keras. Saat keduanya bersendewa, segel batu es di tangan Du Fei tiba-tiba hancur. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei tiba-tiba berubah. Detik berikutnya, ia tak lagi menahan diri. Ia menghentakkan kakinya dengan keras, dan metode dan campuran di tubuhnya pun aktif. Kemudian, ia meraih udara dengan tangan kanannya, dan sebuah segel batu es terbentuk di tangan kanannya. Kali ini, segel batu es itu beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya, tetapi Du Fei tampaknya tidak merasakan apa-apa. Ia meraih segel batu es itu dan menghancurkannya lagi. Ledakan. Kali ini, segel batu es itu meledak hebat lagi, tetapi cahaya aneh itu dengan cepat meredup dan akhirnya berubah menjadi pil aneh dengan warna darah samar. Melihat pemandangan ini, Du Fei sama sekali tidak sopan. Ia meraih pil itu dengan satu tangan, dan seketika energi sejatinya yang sangat kuat melilit pil aneh itu, lalu seketika memblokir aura aneh di dalamnya. Ramuan batin. Ekspresi Du Fei sedikit berubah saat ia menatap benda di telapak tangannya sejenak. Yang disebut ramuan batin itu adalah saripati kental dari tubuh seniman bela diri tingkat 7, atau saripati orang yang kuat. Benda seperti itu, seperti kristal ibel, tidak akan pernah mudah diekstraksi oleh orang biasa. Sepertinya orang yang melakukan gerakan ini sudah putus asa. Memikirkan hal ini, Du Fei sedikit terkejut dengan jurus yang bisa menggunakan ramuan batin sebagai alat serangan. Kemudian, dengan wajah yang agak tersenyum, ia perlahan menatap energi hitam yang buruk rupa itu sejenak dan berkata dengan ringan, "Aku tidak menyangka kau akan bertarung sekuat itu. Kalau begitu, kau tidak perlu bermimpi untuk mengambil benda ini kembali." Meskipun ramuan batin orang kuat itu umum, sebenarnya tidak banyak orang yang mau menyerahkannya. Aku tidak akan menolak ramuan kelas atas ini. Begitu ia selesai berbicara, tanda di tangan Du Fei berubah lagi, dan tiba-tiba lapisan kristal es tipis mengembun di atas ramuan batin. Saat Du Fei menghantam telapak tangannya, ramuan itu langsung menghilang ke udara. Melihat pemandangan ini, mata Heishi langsung gelap, dan ia langsung memuntahkan darah. Auranya langsung melemah drastis. Ramuan batin itu adalah inti sari seorang seniman bela diri tingkat 7. Jika tiba-tiba hilang, bahkan jika Heishi tidak mati, ia mungkin akan lumpuh. Kembalikan ramuan batinku. Aku akan segera pergi bersama ksatria angin hitam. Heishi menahan darah yang bergejolak di dadanya sekuat tenaga. Dia juga orang yang sangat tegas. Dia menggertakkan gigi dan berteriak sambil menggertakkan gigi.
Melihat ekspresi Heisi, Du Fei tersenyum tipis. Heisi sangat bijaksana. Jika dia sekutu, itu akan menyenangkan. Sayangnya, dia adalah musuhnya. Jika dia membiarkan musuh seperti itu pergi, dia mungkin akan kesulitan tidur dan makan di masa depan. Oleh karena itu, Du Fei hanya tertawa kecil. Setelah beberapa saat, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau tidak mencabut akarnya, rumput akan tumbuh lagi di tiup angin musim semi. Bos Hei, kupikir kau mengerti prinsip ini, tapi aku tidak menyangka kau tidak memahaminya. Orang menyebalkan. Saat Du Fei berbicara, wajah Heiki tiba-tiba memucat, dan wajah Bai Jie juga langsung menjadi sangat jelek. Alasan mengapa Ksatria Angin Hitam bisa memegang kendali di Kota Ular Langit, selain Ksatria Angin Hitam, adalah karena Heisi. Jika Heisi mati di sini, Ksatria Angin Hitam kemungkinan besar akan lenyap mulai sekarang. Basmi kekacauan ini. Kalau tidak, kita semua akan mati hari ini. Saat wajah kedua pria itu berubah drastis, Yin Li juga berteriak keras. Ia juga sangat terkejut dengan cara Du Fei. Semakin jelas baginya bahwa Du Fei tidak akan tinggal diam hari ini. Dan jika aku punya rencana lain, aku takut aku akan hancur. Jika mereka bertiga bertarung mati-matian saat ini, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak bertarung, mereka mungkin akan mati. Ledakan. Begitu selesai berbicara, Yin Li menghentakkan kakinya dengan keras, mengerahkan seluruh energi batinnya. Ia langsung menerjang Du Fei. Yin Li sangat menyadari situasi saat ini. Heisi telah kehilangan energi batinnya dan tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Jika itu terjadi, pertarungan akan menjadi 1 lawan 2, dan ia tak akan punya peluang menang. Jadi, ia hanya bisa menunggu Heisi bertahan selama mungkin. Tepat seperti yang dipikirkan Yin Li, Heisi dan Bai Jie juga tidak bodoh, dan mereka tentu saja memahami situasi saat ini. Oleh karena itu, saat Yin Li menerjang maju, mereka menghentakkan kaki dengan keras, lalu menghantam ke arah Du Fei. Tiba-tiba, gelombang energi sejati yang sangat kuat meledak ke arah Du Fei. Bum bum bum. Menghadapi serangan ketiganya, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat ia terus-menerus menghancurkan segel batu es raksasa di tangan kanannya. Serangan Du Fei yang acak dan tak terduga menghancurkan kemampuan bela diri ketiganya, sehingga mereka tidak dapat memasuki ruang setengah meter di sekitarnya. Bahkan kecepatan mereka yang lebih lambat membuat mereka panik dan melarikan diri dari dampak segel batu es Du Fei. Di sepanjang jalan yang panjang, semua orang menyaksikan Du Fei memukul-mukul segel batu es raksasa itu bolak-balik, seolah-olah sedang bermain dengan monyet. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Siapa sangka 3 petinggi kota Tianxie hanyalah badut di hadapannya. Namun, beberapa orang yang pernah diganggu oleh Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam menyaksikan dengan penuh kegembiraan saat ini. Dengan kemampuan mereka, tentu saja mereka tidak punya cara untuk membela diri, tetapi sekarang seseorang telah mengalahkan musuh mereka hingga ke titik ini, jadi mereka tentu saja sangat gembira. Dor, dor, dor. Setelah memukul segel batu es di tangan Du Fei puluhan kali, akhirnya terasa seperti akan menghilang. Ia sama sekali tidak sopan dan mengayunkannya dengan keras, melemparkan es ke arah mereka bertiga. Tepat saat segel batu itu jatuh, ketiga sosok itu berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, tetapi di saat berikutnya, serangan mereka yang sangat rapuh dihancurkan oleh segel itu, dan sosok mereka terlempar ke belakang, menghantam tanah, dan mereka berjuang untuk berdiri setelah beberapa saat. Siapakah yang mengira bahwa seorang seniman bela diri tingkat menengah kelas 8 dapat menindas 3 seniman bela diri puncak kelas 7 sedemikian rupa? Ketiga pria yang berjuang untuk berdiri kini tak lagi menunjukkan tatapan garang, melainkan sedikit gemetar. Serangan putus asa mereka tidak melukai Du Fei, malah membuat mereka semakin lemah. Kapan Du Fei menjadi sekuat ini? Tetapi pada titik ini, mereka semua mengerti bahwa bahkan jika mereka terus bergabung, mereka kemungkinan besar tidak akan sebanding dengan Du Fei. Dia hanya seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8, bagaimana mungkin dia memaksa kita sampai sejauh ini? Lagi pula, dia terluka parah di Rerun Dewa Danwang, bagaimana mungkin dia pulih begitu cepat? Dia pasti masih bertahan. Aku tidak percaya kita bertiga bisa membasmi bahkan seorang setengah langkah ke dalam sekte bersama-sama, jadi kita tidak bisa menghadapi Du Fei. Pergi. Tatapan tajam di matanya tiba-tiba muncul kembali, dan tatapan jahat itu sudah meraung dengan ganas. Pada saat teriakan keras itu terdengar, sosok menyeramkan itu juga bergerak dengan ganas. Hampir bersamaan, sosok Heiki dan Bai Jie juga bergerak dengan ganas. Tapi, pada saat ini, tangan Yin Li tiba-tiba melesat keluar, dan sebelum ada yang bisa bereaksi,
mereka menghantam rompi Heisi dan Bai Jie, melemparkan mereka ke arah Du Fei, sementara tubuhnya sendiri langsung mundur ke belakang. Yin Li, dasar orang menyebalkan tua, teriakan melengking terdengar seketika. Teriakan melengking langsung menggema di sepanjang jalan. Rasa frustrasi Heisi dan Bai Jie mencapai puncaknya. Kedua belah pihak awalnya berencana untuk bergabung, bersiap menghancurkan aliansi pedagang ular langit dan Dinding Tian. Namun, di saat genting ini, mereka bertemu Du Fei, dan sosok jahat itu mengkhianati mereka. Dan karena Yin Li telah melarikan diri, mengingat kondisi mereka saat ini, bagaimana mungkin mereka sebanding dengan Du Fei? Memikirkan hal ini, mereka berdua saling berpandangan, dan tidak peduli bahwa ramuan batin Heisi masih ada di tangan Du Fei. Sosok mereka tiba-tiba berhenti di udara, dan mereka ingin berbalik dan melarikan diri tanpa mempedulikan gejolak darah mereka. Namun, tepat ketika keduanya hendak melarikan diri, sosok Du Fei melintas dan langsung berubah menjadi dua bayangan. Lalu, ia menendang kedua pria itu dengan keras ke tanah. Engah, setelah kehilangan ramuan batinnya, Heisi sudah menjadi rapuh seperti orang biasa. Setelah dipukul Du Fei, ia memuntahkan seteguk darah. Ia bahkan tak sempat memohon belas kasihan. Seluruh tubuhnya ambruk ke tanah dalam sekejap, seluruh tubuhnya berkedut, dan darah hitam terus mengalir dari 7 lubangnya. Ia benar-benar tak berdaya. Engah, Tuan Du, mohon berbelas kasihlah. Aku bersedia menjadi budakmu, pelayanmu. Lihat, aku masih cukup cantik. Kalau saja Tuan mau melepaskanku. Tubuh Bai Jie juga jatuh tersungkur ke tanah, tetapi ia masih bernapas. Ia segera mengangkat kepalanya dan menatap Du Fei, lalu langsung merobek cadar di wajahnya, menampakkan wajah cantiknya. Namun, ekspresi wajahnya berkali-kali lipat lebih buruk daripada menangis. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum tipis. Ia perlahan berjongkok, mengulurkan jari telunjuk kanannya untuk mengangkat dagu Bai Jie, menatap wajahnya sejenak, lalu tersenyum tipis dan berkata, ya, tidak heran kau bisa menjadi wakil komandan Ksatria Angin Hitam. Kurasa Heisi sangat menyayangimu selama ini. Kurasa pria manapun akan sangat mengasihanimu. Bahkan aku harus mengakui bahwa aku sedikit terharu. Guru, jika Anda bersedia, mulai sekarang saya akan, baiklah. Wajah Bai Jie berseri-seri gembira, memperlihatkan raut wajah yang agak lembut. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan kanan Du Fei telah terlepas dan langsung tersangkut di tenggorokannya, menghalangi paruh kedua kalimatnya. Hanya saja, meskipun aku tergoda, aku tidak tertarik pada barang bekas. Belum lagi, dia orang yang selalu punya niat membasmi, kan? Begitu selesai berbicara, Du Fei perlahan mengulurkan tangan kirinya dan meraih telapak tangan Bai Jie yang tersembunyi di bawah tubuhnya. Kemudian, ia perlahan menariknya keluar dan dengan lembut menusukkan belati di tangannya ke jantung Bai Jie. Mata Bai Jie berkilat karena keheranan, keengganan, ketakutan, dan ekspresi lainnya, tetapi pada akhirnya, semua ekspresi ini berubah menjadi sedikit ketidakberdayaan. Du Fei berdiri perlahan dan menatap tubuh Bai Jie sejenak sebelum menghela napas. Meskipun ia seorang pembasmi yang gigih, ia belum pernah membasmi banyak wanita. Setelah terdiam lama, ia tersenyum tipis dan berkata pada dirinya sendiri, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkanlah dirimu sendiri karena terlahir di keluarga yang buruk. Jika ada kehidupan selanjutnya, kuharap kau bisa terlahir di keluarga yang baik. Melihat kedua pemimpin ksatria angin hitam bergelimpangan menjadi mayat dalam sekejap mata, para penonton yang tadinya menonton dengan penuh minat, kini bergidik ngeri. Du Fei begitu kejam sehingga ia tak pernah gentar menghadapi lawan-lawannya, bahkan wanita sekalipun. Sayang sekali Yin Li kabur. Beberapa orang mendesah pelan lalu bergumam. Jika Lian Yin Li mati, permainan hari ini akan ditentukan. Pada saat itu, Heisi dan Bai Jie tewas, sementara Yin Li melarikan diri. Menyaksikan kejadian ini, Ksatria Angin Hitam dan Sekte Angin Yin langsung dikalahkan. Lagi pula, tanpa ketiga penguasa tertinggi ini sebagai tulang punggung mereka, bahkan jika mereka mencoba menunjukkan kekuatan mereka, itu akan sangat sulit. Setelah Du Fei menyelesaikan kedua masalah itu, matanya sedikit berkedip, dan sesaat kemudian, pandangannya tertuju pada Yin Li, yang telah melarikan diri sangat jauh. Ini juga masalah besar, dan harus diselesaikan apapun yang terjadi. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak lagi menunggu. Perlahan ia mengulurkan jarinya dan menyentuh dahinya. Dalam sekejap, sepasang sayap spiritual transparan tiba-tiba muncul di belakangnya. Hanya dengan sedikit kilatan, sosoknya melesat menuju tempat sosok menyeramkan itu berada dengan kecepatan kilat. Di depan, Yin Li, yang berusaha keras bersembunyi,
sepertinya merasakan sesuatu saat ini. Ia tiba-tiba berbalik, dan secercah keterkejutan melintas di wajahnya. Namun, sesaat kemudian, ia menggigit lidahnya kuat-kuat, dan seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya pun sedikit berakselerasi dalam sekejap. Buat apa repot-repot? Melihat Yin Li yang berlari lebih cepat, Du Fei menghela napas pelan. Kalau soal kecepatan, Yin Li jelas bukan lawannya saat ini. Tertawa, sosok menyeramkan langsung mendarat di tembok kota Tianxie dengan kecepatan yang luar biasa. Wajahnya berseri-seri, dan ia hendak melompat keluar. Namun, pada saat ini, sebuah bayangan perlahan muncul di hadapannya, dan di dalam bayangan itu, samar-samar tercium aroma kematian. Karena Heisi dan Bai Jie sudah memulai perjalanan mereka, jika kau tidak menemani mereka, bukankah perjalanan mereka ke alam baka akan terlalu sepi? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah jejak telapak tangan langsung tercipta. Tidak mau. Pengalaman tempur bertahun-tahun memungkinkan Yin Li bereaksi secara instan. Meskipun ia tidak mengerti kapan Du Fei berlari di depannya, pada saat ini, ia dengan cepat mengerahkan seluruh energinya dan bersiap untuk bertarung mati-matian. Namun, sebelum kinya terkumpul sepenuhnya, telapak tangan Du Fei telah menghantam dadanya. Tiba-tiba, Yin Li merasakan nyeri yang tajam di dadanya, dan seteguk darah bercampur daging cincang menyembur keluar, dan tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Tertawa, saat Yin Li jatuh, semua orang yang melihat ke arah sini tersentak, dan suasana menjadi hening total. Siapa sangka setelah lolos sejauh ini, Yin Li masih akan berakhir seperti ini. Sambil memegang mayat menyeramkan itu di tangannya, tubuh Du Fei sedikit gemetar, dan ia kembali ke jalan panjang itu. Ia melempar mayat di tangannya ke tanah dengan santai, lalu mengangkat kepalanya, matanya setengah tersenyum, tetapi matanya sudah terlanjur jatuh ke udara. Di sana, wajah kedua orang tua di sebelah kiri dan kanan berubah pucat dan hitam, tampak sangat jelek. Bahkan mereka tak pernah menyangka bahwa gabungan 3 pendekar puncak kelas 7 bahkan tak mampu bertahan 10 ronde melawan Du Fei. Mereka nyaris tak mampu melawan Danding Tian ini, tetapi mereka tak menyangka akan seperti ini hasilnya. Berjalan, tanpa ragu sedikit pun, kedua tetua di kiri dan kanan saling berpandangan, lalu tubuh mereka berubah menjadi aliran cahaya dan mundur ke belakang. Melihat pemandangan ini, wajah Danding Tian tiba-tiba berubah dan dia bergegas keluar dalam sekejap. Sudahlah. Namun, pada saat ini, suara Du Fei terdengar samar-samar. Sosok Danding Tian perlahan turun. Ia melirik Du Fei, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Du, apa instruksi Anda?" Du Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa bilang aku memberi perintah, tapi aku melihat kedua hantu tua itu menahan diri saat menyerang tadi. Kalau kita buru-buru mengejar, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Lagi pula, orang yang bertanggung jawab sudah mati, dan kedua hantu tua ini tidak mungkin membuat masalah. Sekalipun mereka bisa membuat masalah, ketika kau, pemimpin aliansi dan, dipromosikan ke sekte dan tingkat 6 suatu hari nanti, para badut loncat ini akan mati di matamu. Hehe, Tuan Du, Anda terlalu sopan. Bahkan jika saya bisa naik ke Danzong tingkat 6, itu juga berkat Tuan Du. Jika Tuan Du tidak datang hari ini, saya khawatir kita tidak akan mampu mengusir Ksatria Angin Hitam dan Sekte Yin Feng. Aliansi pedagang Tianxie saya mungkin harus membayar pajak yang tak terhitung jumlahnya." Dan Ding Tian juga membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei tidak banyak bicara, hanya mengangguk pelan dan berkata karena masalah besar sudah teratasi, maka masalah-masalah kecil ini sepertinya harus segera diselesaikan. Mendengar ini, Dan Ding Tian tersenyum tipis, lalu keduanya dengan cepat menyapukan pandangan mereka ke segala arah. Yin Li, Heisi, dan Bai Jie tumbang, dan kedua tetua di kiri dan kanan melarikan diri seperti tikus. Hal-hal ini tampak jelas di mata orang-orang Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam. Aura ganas asli mereka telah sepenuhnya menghilang saat kedua tetua di kiri dan kanan melarikan diri. Karena mereka semua paham bahwa tanpa figur tulang punggung ini, mereka, ikan-ikan kecil dan udang-udang, pasti tidak akan bisa mencapai apapun. Siapa yang mengira bahwa situasi yang hendak menyatukan kota Tianxie akan berubah jungkir balik oleh Du Fei yang muncul entah dari mana. Dia sendirian membasmi 3 pendekar puncak kelas 7. Meskipun kekuatannya tidak sehebat pendekar sekte setengah langkah, mungkin perbedaannya tidak jauh. Dan melihat seluruh kota Tianxie saat ini, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya? Oleh karena itu, setelah kebuntuan singkat, pasukan gabungan Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam langsung dikalahkan dengan kecepatan tercepat. Dan dalam situasi yang menguntungkan ini, orang-orang dari aliansi pedagang ular langit juga bergegas keluar.
Setelah meliriknya beberapa kali, Du Fei tidak lagi tertarik pada hal semacam ini yang sudah diperkirakan sejak lama. Orang-orang kuat yang sebenarnya sudah mati, jadi orang-orang dari aliansi bisnis ular langit pasti sudah siap menghadapi hal-hal lain. Pemimpin aliansi dan, aku punya sedikit permintaan padamu. Aku yakin aliansi pedagang ular langit pasti bisa melakukannya. Setelah hening sejenak, Du Fei melemparkan gulungan perkamen ke hadapan Dan Dingtian. Tanpa meliriknya, tatapannya perlahan tertuju pada mayat-mayat yang tergeletak di genangan darah. Ketiganya adalah tokoh besar di kota Tianxie. Kurasa mereka pasti kaya, kan? Dengan jentikan tangan kanannya, semburan kekuatan mental menyebar, dan seketika, cincin-cincin di tangan Yin Li dan yang lainnya jatuh ke tangan Du Fei. Namun, saat ini ia bahkan tidak melihatnya, melainkan dengan santai memasukkan benda-benda itu ke dalam cincinnya sendiri. Haha, Tuan Muda Du Fei, meskipun apa yang Anda inginkan memang tidak mudah ditemukan, saya rasa dengan kemampuan aliansi pedagang Tianxie saya, kita mungkin bisa memikirkan caranya. Tapi Tuan Muda Du, Anda harus memberi saya waktu 3 hari untuk mempersiapkannya. Di sisi lain, Dan Dingtian menatap perkamen itu sejenak, lalu tersenyum dan berbicara perlahan. Sebagai seorang alkemis, ia tentu mengerti bahwa barang yang diminta Du Fei sangat berharga, sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh aliansi pedagang ular langitnya sendiri. Namun, jika Du Fei tidak turun tangan, aliansi pedagang ular langit pasti sudah hancur sejak lama. Terlebih lagi, setelah mengalahkan Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam, sumber daya kedua sekte tersebut niscaya akan jatuh ke tangan aliansi pedagang ular langit. Oleh karena itu, meskipun barang yang diminta Du Fei sangat berharga, Dan Dingtian tidak berniat menolaknya. Mendengar jawaban Dan Dingtian, Du Fei mengangguk pelan. Ini bukan pertama kalinya mereka berdua bekerja sama. Ia kembali melirik perlahan sebelum berkata, meskipun situasinya sudah tenang, kita masih perlu membereskan masalah. Kedua hantu tua itu telah melarikan diri, tetapi para tetua Sekte Yin Feng dan para pemimpin Ksatria Angin Hitam membutuhkanmu, pemimpin aliansi dan, untuk menghadapi mereka. Sedangkan aku sudah kelelahan kali ini, jadi tolong siapkan tempat untukku beristirahat sejenak sambil menunggu kabar baikmu. Ayo pergi, masalah sepele ini tentu akan ditangani oleh orang-orang di bawah. Saya pribadi akan menyiapkan tempat peristirahatan untuk Tuan Du. Dan Dingtian sepertinya menyadari bahwa Du Fei cukup lemah. Ia melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat kepada yang lain untuk menangani sisa-sisa pasukan dan para jenderal yang kalah. Kemudian ia memimpin Du Fei dan melangkah menuju bagian dalam aliansi pedagang Tianxie. Ayo pergi, Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam akan diusir dari kota Tianxie mulai sekarang. Di sebuah gedung yang jauh, Leng Yi menunjukkan senyum yang agak menyeramkan, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan ringan. Tuan, lalu bagaimana dengan Du Fei? Mendengar ini, orang di belakangnya menjadi serius dan berbicara cepat. Bisakah Du Fei ini tinggal lama di kota Tianxie namun, dengan Dan Dingtian di sisinya, tidak bijaksana bagi kita untuk bertindak gegabah sekarang. Awasi dia baik-baik, saat dia meninggalkan kota, saat itulah kita akan bertindak. Bagaimana mungkin kita membiarkan sesuatu yang telah dijaga keluarga Lengku selama bertahun-tahun jatuh ke tangan orang luar? Baik, mendengar perintah Leng Yi, para pria berbaju hitam itu mengangguk cepat, lalu masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi galak. Mungkin dalam arti tertentu, Sekte Hantu Jahat seharusnya menjadi kekuatan terkuat di kota Tianxie, tetapi kebiasaan mereka bukanlah untuk pamer. Di ruangan yang tenang di markas aliansi bisnis ular langit, Du Fei duduk bersila dan perlahan mengatur napasnya sejenak. Baru kemudian, energi sejati yang mendidih di tubuhnya perlahan mereda. Meskipun pertarungan hari ini tampak sangat sederhana, Du Fei sendiri tahu betul bahwa jika dia tidak mendapatkan warisan Raja Pil, dia mungkin akan menjadi orang yang mati secara misterius hari ini. Namun, warisan Raja Pil tidaklah tak terkalahkan. Meskipun ia mengandalkan berbagai jurus jitu dan pengalaman untuk menang, kelemahan terbesarnya adalah kelemahannya sendiri. Bagi seorang seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8 untuk melampaui seniman bela diri tingkat puncak tingkat 7 adalah hal yang mustahil. Jika bukan karena Kidao Ibel S10 arah yang sangat kuat yang ia kembangkan, bahkan warisan Raja Pil pun tidak akan cukup. Tapi tak peduli apa, akhir ceritanya adalah saya menang. Memikirkan hal ini, Du Fei tersenyum tipis. Setelah mencapai langkah ini, selama ia bisa menyempurnakan pil pelindung jantung, peluangnya untuk menyempurnakan benitra TS Laut Api menggunakan metode pil campuran adalah 80%. Untuk saat ini, memikirkan hal ini, Du Fei ragu sejenak, lalu membalik tangannya dan 3 cincin muncul di telapak tangannya. Melihat benda di tangannya, Du Fei tersenyum tipis,
lalu kekuatan mentalnya langsung mengalir ke tiga cincin itu. Sesaat kemudian, sebuah fragmen gulungan muncul di hadapannya. Teknik tempering tubuh perunggu. Melihat gulungan terakhir di tangannya, wajah Du Fei berseri-seri. Jika ia ingat dengan benar, Heisi mengandalkan keterampilan binaraga semacam ini untuk melawan seni bela diri tingkat 7-nya, dan benda ini harus dikumpulkan secara terpisah oleh 3 orang. Dari sudut pandang ini, terlihat betapa berharganya benda ini. Memikirkan hal ini, Du Fei mengeluarkan 2 pecahan di tangannya, lalu mengayunkan tangan kanannya. Tiba-tiba, ketiga pecahan itu menyatu, dan gelombang energi samar terpancar darinya. Setelah menyebar beberapa saat, fluktuasi aneh ini bercampur dan membentuk karakter yang aneh. Setelah karakter-karakter ini bercampur, tercium bau samar darah. Benda ini terlihat sangat tidak biasa. Gumam Du Fei dalam hati sambil mengamati fenomena aneh yang melayang di depannya. Benda ini hanya pecahan, bukan yang utuh. Jika utuh, itu akan menjadi teknik binaraga tingkat 6. Efeknya mirip dengan tinju binaraga, tetapi kekuatannya benar-benar berbeda. Jika seseorang mempraktikkan seluruh teknik binaraga, hanya mengandalkan kekuatan fisik, bahkan seorang ahli sekte bela diri setengah langkah pun kemungkinan besar tidak akan mampu mengalahkan sang master. Xiao Bai melayang keluar di suatu titik, menatap gulungan di udara dengan mata kosong sejenak, lalu dia berbicara perlahan dengan suara dingin. Du Fei mengerutkan kening dan melirik Xiao Bai, yang baru pertama kali keluar atas inisiatifnya sendiri. Ia tidak berkata apa-apa. Dalam warisan Raja Pil, Du Fei tahu bahwa evolusi roh bela diri membutuhkan proses, dan sekarang, Xiao Bai sedang dalam proses evolusi, jadi ia tidak banyak bicara. Ia hanya sedikit mengernyit dan berkata perlahan, "Xiao Bai, bisakah kau memasukkan benda ini ke dalam sistem?" "Pesanan diterima, silakan masuk." Xiao Bai mengangguk acuh tak acuh, lalu melambaikan tangan kecilnya, dan tiba-tiba cahaya putih susu menyebar dari telapak tangannya, langsung menyelimuti gulungan aneh itu. Kemudian, aliran informasi yang sangat aneh langsung mengalir ke kepala Du Fei. Teknik penempaan tubuh perunggu kuno. Terinspirasi oleh ide menempa tubuh dengan tembaga. Istilah tembaga mengacu pada semua logam di dunia. Jika seseorang bisa mendapatkan tubuh yang terbuat dari logam berkualitas tinggi, ia bisa kebal terhadap pedang dan tombak, dan kekuatan fisiknya akan luar biasa dahsyat, bahkan menyaingi beberapa binatang ibel. Metode kultivasinya adalah sebagai berikut. Saat informasi mengalir masuk, secercah kejutan melintas di wajah Du Fei. Teknik pembentukan tubuh perunggu kuno ini sangat aneh. Metode latihannya berbeda dari latihan ki sejati biasa. Metode ini memurnikan esensi emas dan besi, lalu memurnikannya ke dalam tubuh sendiri, sehingga tubuh seseorang dapat disejajarkan dengan emas dan besi. Metode latihan yang agak menyimpang ini bisa dikatakan belum pernah terdengar atau terlihat sebelumnya. Namun, Du Fei dapat meramalkan bahwa jika dipraktikkan dengan benar, mengandalkan benda ini memang dapat membuat kekuatan fisik seseorang mencapai tingkat tertentu. Namun, jelas tidak mudah untuk menemukan benda-benda emas dan besi yang digunakan untuk melakukan latihan pembentukan tubuh dari perunggu kuno ini, dan sebagian besar benda biasa tersebut tidak berguna sama sekali. Sepertinya kalau aku ingin mempraktikkan benda ini, aku hanya bisa meminta orang-orang dari aliansi pedagang ular langit untuk menemukannya. Tapi, mungkin sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan benda-benda ini. Setelah sedikit mengernyit sejenak, Du Fei membuang pikiran itu. Ia kemudian menyimpan gulungan itu dan tidak memikirkan kegunaan gulungan itu untuk sementara waktu. Ia malah memfokuskan pikirannya pada hal-hal lain. Setelah mengeluarkan benda-benda dari 3 cincin penyimpanan, Du Fei tidak melihat apapun lagi. Baginya yang mempraktikkan Dao Ibel S10 arah, keterampilan dan seni bela diri itu hanya bisa dilihat. Dia pasti tidak akan mempraktikkannya. Namun, menyimpan benda-benda ini bukannya tanpa manfaat. Dia mungkin akan membutuhkannya di masa depan. Setelah memasukkan semua benda itu ke dalam cincin penyimpanannya tanpa basa-basi, Du Fei hendak membuang beberapa benda lainnya. Namun, pada saat ini, pikirannya sedikit bergerak, lalu kekuatan mentalnya sedikit terstimulasi. Tiba-tiba, sepotong benda yang tampak seperti tulisan tangan muncul di hadapan Du Fei. Melihat benda yang sepertinya sudah ada di sana sejak lama, Du Fei membukanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia tidak tahu apa yang bisa dibawa oleh orang seperti Heisi. Dia membuka surat itu dengan hati-hati, matanya sedikit terfokus padanya, dan kemudian huruf kuno itu langsung muncul. Aku mengerahkan seluruh kekuatan klanku untuk mencuri pecahan ini dari keluarga Tai, tetapi aku menyadari bahwa jika aku ingin mempraktikkan teknik tempering tubuh perunggu kuno hingga tingkat tertinggi, itu membutuhkan harga yang sangat tinggi.
Material yang paling cocok adalah besi hitam 1000 tahun yang disimpan secara pribadi oleh keluarga Tai. Jika aku memiliki material ini, aku pasti akan meraih kesuksesan besar dalam seni ini, tetapi... Nada suara acuh tak acuh itu perlahan menceritakan sebuah kisah. Du Fei baru mengerti setelah mengamati sejenak bahwa pecahan-pecahan teknik tempering tubuh perunggu kuno jelas telah dicuri dari keluarga Tai tertentu. Menurutnya, keluarga Tai seharusnya memiliki salinan lengkap teknik tempering tubuh perunggu kuno, dan mereka pasti memiliki artefak logam tersembunyi yang mampu mengolahnya dengan sempurna. Namun, surat itu tidak menyebutkan di mana keluarga Tai berada. Jika Heisi masih ada, dia bisa bertanya dari mana benda ini berasal, tapi sekarang. Memikirkan hal ini, Du Fei menghela napas perlahan dan menyimpan benda itu. Dengan benda ini sebagai petunjuk, cepat atau lambat ia akan menemukan apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, ia tidak perlu terburu-buru berlatih benda ini sekarang. Panggilan. Setelah mengemasi semua barang ini, Du Fei mendesah lesu. Meskipun ia tidak mendapatkan apa-apa, semuanya di luar dugaannya. Tampaknya jika aku ingin meningkatkan kekuatanku, yang bisa kuandalkan hanyalah metode pil campuran. Aku hanya berharap dan Ding Tian tidak akan mengecewakanku. Nada dingin perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Di aula yang megah, dan Ding Tian menatap pemuda yang duduk di sampingnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Sedikit keanehan terpancar di wajahnya, tetapi ia tak banyak bicara. Setelah ragu sejenak, ia menepukkan tangannya pelan dan berkata, "Tuan Du, meskipun butuh 2 hari, saya telah mengirim orang untuk menyiapkan apa yang Anda butuhkan. Silakan periksa sendiri." Setelah mengatakan itu, dan Ding Tian perlahan melambaikan tangannya, dan seseorang dengan cepat membawa beberapa kotak giok dan meletakkannya dengan hormat di depan Du Fei. Melihat ini, Du Fei mengangguk perlahan, lalu menyentuh alisnya dengan ringan, dan kekuatan spiritual samar langsung menyebar ke dalam kotak giok. Setelah memeriksanya sejenak, ia perlahan tersenyum dan berkata, "Master aliansi dan benar-benar bisa diandalkan. Awalnya kupikir benda-benda ini akan sangat sulit disiapkan, tetapi aku tidak menyangka kau tidak hanya menyiapkannya, tetapi semuanya adalah barang-barang berkualitas tinggi. Kali ini, aku benar-benar berutang budi padamu." Hehehe, benda-benda ini sebenarnya tidak terlalu sulit ditemukan. Kecuali giok Estianshan, yang dikirim dari ribuan mil jauhnya oleh keluarga Tai, benda-benda lainnya ditemukan di dekat sini. Jadi Tuan Muda Du Fei tidak perlu terlalu khawatir. Dan Ding Tian mengangguk perlahan dan berkata ringan sambil tersenyum. Keluarga Tai Du Fei sedikit mengernyit ketika tiba-tiba mendengar 2 kata ini, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya balik. "Hehehe, Tuan Muda Du Fei, Anda bukan dari kota Tianxie, jadi Anda mungkin tidak tahu situasi di sekitar hutan belantara tak bertuan ini. Hutan belantara tak bertuan kami sangat kekurangan berbagai sumber daya, dan pada dasarnya bergantung pada hal-hal eksternal. Keluarga Tai adalah penjaga Yingcheng, sebuah kota besar yang terletak di ujung utara. Keluarga Tai berspesialisasi dalam berbagai mineral berharga dan bahan obat, dan pengaruhnya jelas tidak kecil. Jika Tuan Muda Du Fei tertarik, saya bisa memperkenalkan Anda kepada mereka. Saya pikir dengan kekuatan Tuan Muda Du Fei, mereka pasti akan sangat menyambutnya." Melihat Du Fei tampak agak tertarik, dan Ding Tian berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Meskipun ia tidak percaya ada begitu banyak kebetulan di dunia ini, karena kekuatan yang menyediakan mineral dan bahan obat itu bernama keluarga Tai dan terletak di ujung utara, tampaknya ia perlu menyelidikinya. Memikirkan hal ini, Du Fei berkata dengan tenang, "Tidak perlu perkenalan, tapi kau benar, aku memang tertarik pada keluarga Tai. Aku ingin merepotkan pemimpin aliansi dan untuk membantuku mengumpulkan informasi tentang keluarga Tai selama beberapa hari ke depan. Aku masih harus meracik pil, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." Hehehe, karena Tuan Muda Du sudah memberi perintah, tentu saja saya akan melakukan yang terbaik. Tuan Muda Du Fei, silakan saja. Saya jamin tidak akan ada yang mengganggu Anda. Meskipun tidak tahu apa yang ingin dilakukan Du Fei, dan Ding Tian tetap mengangguk pelan. Melihat dan Ding Tian sangat berpengetahuan, Du Fei tidak banyak bicara. Ia mengangguk sebentar, lalu mengambil barang-barang di atas meja dan perlahan pergi. Melihat punggung Du Fei, wajah dan Ding Tian awalnya menunjukkan ekspresi berpikir. Setelah beberapa saat, ia bergumam pada dirinya sendiri kapan keluarga Tai menyinggung bintang jahat ini atau adakah sesuatu yang istimewa tentang keluarga Tai. Sudahlah, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya perlu menyiapkan berita untuknya. Di ruangan yang sunyi dan terpencil itu, Du Fei perlahan menutup matanya dan merasakan situasi secara halus. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dengan rasa puas yang luar biasa.
Mungkin karena Dan Dingtian masih agak waspada terhadap Du Fei, tidak ada penjaga rahasia di dekat halaman tempat Du Fei berdiri. Jelas, Dan Dingtian mengerti bahwa Du Fei sama sekali tidak suka ada orang yang memata-matai di dekatnya. Du Fei sangat puas dengan pemahamannya. Setelah menghembuskan napas perlahan, ia membalikkan tangannya dan kuali obat kuno itu tiba-tiba melayang di udara. Kuali obat ini sama persis dengan yang ditemukan Du Fei hari itu di Rerun Dewa Raja Dan. Setelah menerima warisan Raja Dan, Du Fei mengetahui bahwa kuali ini telah ditemukan oleh Raja Dan semasa hidupnya di sebuah rerun dewa kuno. Kuali ini dikenal sebagai kuali pembalik laut. Menurut warisan Raja Dan, kuali ini memiliki kekuatan untuk memadatkan energi vital cuaca. Jika digunakan selama alkimia, kuali ini akan secara otomatis memadatkan api alkimia, sehingga menghemat banyak tenaga sang alkemis. Mengingat kondisi Du Fei saat ini, menggunakan kuali pembalik laut ini adalah pilihan yang tepat. Xiaobai, berikan aku informasi tentang pil pelindung jantung. Kata Du Fei ringan setelah melihat tripod kuno pemutar laut di depannya. Mendengar ini, sosok Xiaobai dengan cepat muncul di depan Du Fei, dan kemudian dia mengarahkan tangan kecilnya, dan tiba-tiba aliran informasi misterius mengalir ke dalam pikiran Du Fei. Setelah memejamkan mata dan merasakan sejenak, Du Fei perlahan menghela napas lega. Pil pelindung jantung ini adalah ramuan tingkat 7, dan ia belum pernah menyempurnakannya sebelumnya, jadi kemungkinan berhasilnya sangat rendah. Ramuan ini sangat langka, jadi aku sama sekali tidak boleh gagal. Kalau gagal, aku hanya bisa mencoba langsung memurnikan biji teratai es laut api. Tapi kalau aku melakukannya, kemungkinan gagalnya akan sangat meningkat, yang jelas bukan hal yang baik bagiku. Meskipun Du Fei bisa saja meminta Dan Dingtian untuk membantunya memurnikan ramuan saat ini, lebih baik merahasiakan keberadaan ramuan tingkat 5 itu, kalau tidak, ia tidak tahu apakah Dan Dingtian akan berbalik melawannya. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, Du Fei adalah orang yang berhati-hati dan tidak akan pernah membiarkan risiko sekecil ini terjadi. Rumput jantung dan paru-paru, bisa 100 ular, kristal kalajengking naga laut api, giok es Tianshan. Pandangannya perlahan melirik ramuan obat berharga di dalam kotak giok di depannya. Setelah beberapa saat, Du Fei berkata dengan tenang, Xiaobai, ingatlah untuk membantuku menyempurnakan ramuan itu. Kali ini, kau tidak boleh gagal apapun yang terjadi. Setelah selesai berbicara, Du Fei mengangkat tangan kanannya, dan kuali kipas laut kuno tiba-tiba menghantam tanah dengan keras, menimbulkan suara teredam. Kemudian, telapak tangan Du Fei perlahan menekan tubuh kuali kipas laut kuno. Saat energi sejatinya meresap ke dalamnya, api mendidih tiba-tiba membakar kuali kipas laut kuno. Melihat kobaran api yang berkobar di dalam kuali kipas laut kuno, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk mengerahkan begitu banyak energi sejati untuk mengaktifkan api energi sejati semacam ini. Dari sudut pandang ini, kuali kipas laut kuno memang hal yang baik. Setelah menatap api yang mendidih di dalam kuali pengubah laut kuno itu selama beberapa saat, Du Fei menggerakkan kekuatan mentalnya sedikit, dan seketika, kristal kalajengking naga laut api dengan cepat menyerbu ke dalam api pil, dan pemurnian pil pelindung jantung secara resmi dimulai. Saat kristal kalajengking naga laut api terbang masuk, apinya tampak melemah dalam sekejap. Samar-samar terlihat bahwa apinya seolah diserap oleh kristal kalajengking naga laut api. Kalajengking naga laut api adalah monster aneh yang hanya dapat ditemukan di api bumi. Meskipun levelnya tidak terlalu tinggi, ia sangat langka. Terlebih lagi, kristal monsternya akan menyerap api energi sejati. Hanya setelah menyerapnya hingga batas tertentu, barulah ia dapat disempurnakan. Du Fei menyadari hal ini dan tentu saja mengerti bahwa menggunakan ki sejatinya sendiri untuk menyempurnakan kristal kalajengking naga laut api akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, alkimia bukan hanya tugas yang berat untuk kekuatan mental, tetapi juga untuk kultivasi ki sejati. Selama proses alkimia, ketika ki sejati dan kekuatan mental dalam tubuh dikonsumsi, terobosan seringkali dapat terjadi tanpa disadari. Inilah sebabnya mengapa beberapa jenius alkimia tidak memerlukan banyak pelatihan untuk mencapai keterampilan seni bela diri yang sangat tinggi. Waktu berlalu perlahan, siang dan malam berlalu dalam sekejap mata. Melihat kristal kalajengking naga laut api yang berangsur-angsur berubah menjadi bentuk di kuali kuno Fanghai, Du Fei tersenyum perlahan. Bagian tersulit dari pemurnian pil pelindung jantung ini adalah pemurnian kristal kalajengking naga laut api. Setelah saya berhasil dalam langkah ini, langkah-langkah selanjutnya tidak akan terlalu sulit. Setelah mengembuskan napas perlahan, kekuatan mental Du Fei kembali aktif, dan bau amis yang bercampur dengan ratusan bisa ular langsung berubah menjadi aliran air dan mengalir ke dalam kuali kuno.
Saat ratusan bisa ular memasuki kuali kuno, bau amis langsung menyebar, membuat orang merasa pusing dan bengkak. Namun Du Fei hanya mengembuskan napas perlahan sebelum menahannya. Memurnikan racun 100 ular membutuhkan konsentrasi penuh untuk menghilangkan racunnya sepenuhnya, hanya menyisakan zat di dalamnya. Jika tidak, setelah pil pelindung jantung habis, hal pertama yang akan ia lakukan adalah mati karena racunnya, alih-alih mengalami peningkatan dalam kultivasinya. Seiring berjalannya waktu, Du Fei segera melemparkan dua benda yang tersisa, kristal kalajengking naga laut api dan giok es Tianshan, ke dalam kuali pemutar laut kuno dan mulai memurnikannya dengan cepat. Dengan bantuan Xiao Bai, Du Fei menghabiskan sekitar 10 hari untuk menyempurnakan pil tersebut. Selama waktu ini, Du Fei menemukan bahwa meskipun hanya ada 4 bahan, proses penyempurnaan pil pelindung jantung sangat rumit dan mencengangkan. Apalagi mengekstrak keempat bahan tersebut, Du Fei tidak akan berhasil jika ia tidak mewarisi warisan Raja Pil. Pada saat ini, Du Fei sekali lagi memahami secara mendalam mengapa para alkemis perlu mewarisi pengetahuan. Karena beberapa pengalaman alkimia akan mustahil dipahami jika tidak diajarkan secara langsung. Bahkan, seringkali, diperlukan bimbingan seorang alkemis agar berhasil. Saya diberkati dengan keunggulan yang unik. Bukan hanya karena bantuan Xiao Bai, tetapi juga karena saya telah menyerap pengalaman dan uang dalam alkimia. Kalau tidak, dengan kemampuan saya yang terbatas, keinginan untuk memurnikan eliksir hanyalah angan-angan. Panggilan. Setelah sekian lama, Du Fei tiba-tiba membalikkan tangannya, dan api di dalam kuali kuno itu tiba-tiba padam. Seketika, sebuah pil perunggu terbang keluar, seperti meteor yang berkelap-kelip, terus-menerus memancarkan cahaya redup. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit terkejut, karena saat ini dia sudah mengerti bahwa langkah terakhir alkimia, kondensasi pil, akan segera tiba. Menatap pil setengah jadi yang mengambang di depannya, Du Fei tahu betul bahwa jika dia gagal, benda di depannya ini akan menjadi pil yang tidak berguna, dan semua usahanya akan sia-sia. Begitu memikirkan hal ini, Du Fei menarik napas dalam-dalam, dan energi serta kekuatan mental sejati di tubuhnya langsung menyebar. Detik berikutnya, aliran api lain tiba-tiba muncul. Menatap pil yang sekali lagi terbungkus dalam kobaran api, hati Du Fei bergetar pelan, karena dia jelas merasa ada semacam perlawanan yang datang dari pil itu, seakan-akan pil itu sendiri berkeberatan dengan langkah terakhir pemurnian ini. Namun, karena situasinya sudah seperti ini, Du Fei tentu saja tidak bisa menyerah. Ia melirik Xiao Bai yang melayang di sampingnya, lalu berbisik, mulai sekarang, aku akan berkonsentrasi memadatkan pil. Sisanya terserah padamu. Setelah selesai berbicara, Du Fei menarik napas dalam-dalam, dan metode pil campuran di tubuhnya langsung aktif. Energi sejati yang mendidih langsung mengalir ke dalam kuali kuno pengubah laut. Tiba-tiba, api yang mendidih muncul kembali, membungkus pil sepenuhnya. Saat api berkobar beberapa kali dengan cepat, tiba-tiba, gelombang energi yang sangat dahsyat menyebar dari api. Dalam sekejap, gelombang itu berubah menjadi riak dahsyat yang langsung menyebar, menyebabkan seluruh bangunan berguncang hebat. Pada saat yang sama, aroma obat yang sangat kuat langsung muncul, langsung memenuhi seluruh ruangan yang tenang dengan keharuman yang samar. Penyempurnaan ramuan kelas 7 telah berhasil. Dan aromanya yang khas menunjukkan bahwa kualitas ramuan ini sangat tinggi. Xiao Bai di samping melirik ramuan itu dengan acuh tak acuh, dan setelah beberapa saat ia perlahan berbicara dengan nada tenang. Du Fei juga menarik napas dalam-dalam, lalu seluruh kekuatan mentalnya mengendur. Tiba-tiba, ia melihat pil merah perlahan jatuh ke telapak tangannya. Menatap pil di tangannya, Du Fei menunjukkan senyum tipis. Berhasil memurnikan pil tingkat 7 berarti, dalam segala hal, ia sudah memiliki kekuatan seorang alkemis tingkat 7. Di lobi markas besar aliansi pedagang Tianxie, dan Ding Tian awalnya sedang menyelesaikan pekerjaan finishing bersama beberapa anak buahnya. Namun, saat ombak besar menyebar, seluruh tubuhnya gemetar dan ekspresinya sedikit berubah. Pemimpin aliansi, ini sepertinya pertanda lahirnya ramuan tingkat 7. Orang yang berdiri di samping dan Ding Tian ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi orang-orang lain berubah agak aneh. Meskipun Dan Ding Tian adalah seorang alkimiawan setengah langkah, peluangnya untuk berhasil memurnikan eliksir tingkat 7 pun sangat rendah. Oleh karena itu, bahkan di dalam aliansi pedagang ular surgawi, eliksir tingkat 7 dianggap sebagai harta karun yang langka. Terlebih lagi, sebagai pemimpin aliansi, bagaimana mungkin Dan Ding Tian punya begitu banyak waktu untuk mengabdikan diri pada alkimia? Oleh karena itu, wajar saja jika orang-orang ini memiliki ekspresi aneh seperti itu. Ini memang ramuan kelas 7.
Setelah memejamkan mata dan merasakan sejenak, secerca kejutan melintas di wajah dan Ding Tian, lalu ia berbicara perlahan. Melihat fluktuasinya, ramuan tingkat 7 ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Pemimpin, siapa di kota Tianxie yang bisa menjadi lawan kita sekarang tidak sebaik kita. Bawahan lain menjilat bibirnya dan berkata dengan tatapan serakah. Bodoh. Dan Ding Tian tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi niat membasmi. Bodoh. Pikirkan akhir Yin Li, pikirkan akhir Hei Si, pikirkan akhir Long Sui Cheng. Kalau kalian mau mati, kalian bisa kejar bintang jahat itu. Bintang jahat, pemimpin aliansi? Maksudmu, orang yang membuat ramuan itu sebenarnya Tuan Muda Du Fei. Orang yang baru saja berbicara tiba-tiba membeku, lalu berkata dengan ragu-ragu. Menurutmu siapa dia? Dan Ding Tian mencibir dan menatap pria itu sejenak. Du Fei adalah seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8, semua orang tahu itu. Tapi bagaimana mungkin seorang seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8 bisa mengalahkan 3 seniman bela diri tingkat puncak tingkat 7? Kurasa dia setidaknya memiliki tingkat kultivasi seorang alkemis tingkat puncak tingkat 7, atau bahkan lebih tinggi. Siapapun yang berlatih alkimia dan bela diri itu cabul. Sebaiknya kalian jaga diri. Kalau ada rencana lain, putuskan hubungan dengan aliansi pedagang Tianxie dulu. Kalau tidak, Mendengar ini, wajah yang lain sedikit terkejut. Jika itu adalah alkemis lain yang sedang memurnikan pil, mereka pasti akan datang untuk melihat apakah ada keuntungan yang bisa mereka ambil. Tapi, Du Fei ini, siapa yang tidak akan bergidik ketika orang-orang di kota Tianxie mendengar nama ini? Dan Ding Tian, dia memang orang yang pintar. Setelah menutup matanya dan mengatur napasnya sejenak, Du Fei membuka matanya, tersenyum, dan berbicara perlahan. Sebagai seorang alkemis, ia sangat menyadari daya tarik pil pelindung jantung yang baru saja ia sempurnakan untuk para seniman bela diri. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda orang luar memasuki halamannya, yang berarti dan Ding Tian pasti memiliki beberapa instruksi. Jika tidak, para penjahat nekat dari kota Tianxie ini pasti akan datang untuk melihatnya. Namun, jika orang-orang ini datang, Du Fei tidak akan takut. Meskipun Du Fei sedang lemah saat ini, dia tidak akan takut pada sampah. Xiao Bai, sekarang setelah aku memiliki pil pelindung jantung ini, bagaimana peluangku untuk memurnikan biji teratai es laut api? Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei berbicara dengan ringan. Xiao Bai menatap Du Fei sejenak dengan tatapan kosong, lalu mendarat di bahu Du Fei dan berkata dengan tenang, berdasarkan kondisi guru saat ini, peluangnya sekitar 60%. Jika guru pulih ke kondisi puncak, kemungkinannya seharusnya 70%. 70%. Cukup. Du Fei menggertakkan giginya perlahan, lalu duduk bersila lagi. Dao Ibel S10 arah sudah berjalan perlahan. Panggilan. Setelah sekian lama, Du Fei menghela napas lega dan membuka matanya kembali. Energi sejati dalam tubuhnya telah pulih ke kondisi puncaknya. Sedangkan kekuatan mentalnya, masih agak lemah. Namun, kekuatan mental Du Fei saat itu tidak terpakai. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang menginjakkan kaki di halaman, Du Fei bertepuk tangan dengan keras, dan segera melihat pil berisi udara dingin tiba-tiba keluar dari cincin roh hitam. Sambil mengamati pil di depannya dengan saksama, Du Fei secara alami dapat merasakan energi luar biasa yang terpancar darinya. Ia juga tahu bahwa jika ia bisa menyempurnakannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tetapi pada saat yang sama, jika dia gagal, nasibnya pasti akan sangat menyedihkan. Namun jika keadaan sudah berkembang sampai titik ini, sudah pasti tidak ada ruang untuk mundur. Xiao Bai, beri aku informasi tentang metode pil campuran. Du Fei menatap lautan biji teratai api dan es yang mengambang di depannya sejenak sebelum berbicara perlahan. Setelah Xiao Bai, yang berdiri di bahunya, mengangguk sedikit, aliran informasi yang familiar sekali lagi memasuki pikiran Du Fei. Setelah memejamkan mata dan merenung sejenak untuk memastikan ia mengingat proses pemurnian metode ramuan campuran dengan benar, Du Fei melambaikan tangannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, kekuatan mental samar menyebar dan langsung menembus lapisan tipis di permukaan benih teratai es laut api. Benih teratai es laut api, yang telah kehilangan kendalinya, langsung memancarkan aura yang sangat panas dan dingin. Hanya dalam sekejap mata, tanpa perlu kendali Du Fei, benih teratai es laut api telah berubah menjadi teratai ilusi yang melayang di udara. Saat adegan ini muncul, beberapa benda di ruangan itu meleleh hidup-hidup, sementara lapisan kristal es tebal muncul di beberapa permukaan. Situasi ini sungguh aneh. Du Fei mengembuskan napas perlahan, membiarkan Qi menyelimuti seluruh tubuhnya, lalu perlahan-lahan ia rileks.
Bahkan ia tak menyangka hal ini bisa seaneh ini. Jika ia tidak lebih berhati-hati, ia pasti langsung mati dalam situasi aneh seperti ini. Sepertinya kekuatan obat yang terkandung dalam ramuan kelas 5 ini terlalu kuat. Jika aku tidak menyempurnakan pil pelindung jantung, tingkat kegagalannya mungkin akan meningkat pesat. Xiao Bai, bisakah kita mulai sekarang setelah menghela napas perlahan untuk menenangkan diri? Du Fei berbicara perlahan dengan nada yang agak aneh. Karena yang akan disempurnakan oleh guru adalah ramuan tingkat 5, pasti akan menimbulkan berbagai fenomena aneh. Saya sarankan guru menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengisolasi sensasi di dalam dan di luar tempat ini, atau biarkan saya bertindak. Siapapun yang menerobos masuk, dia akan langsung dibasmi. Xiao Bai berdiri di bahu Du Fei dan berbicara dengan ringan. Kau punya fungsi ini. Du Fei sedikit terkejut ketika mendengarnya. Dia selalu berpikir bahwa yang disebut roh bela diri hanyalah hal-hal tambahan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya bisa agresif. Namun, Du Fei tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Setelah ragu sejenak, ia berkata dengan tenang, kalau begitu, kau akan bertanggung jawab untuk menjagaku. Siapapun yang masuk tanpa izin akan dibasmi tanpa ampun. Ya, Xiao Bai mengangguk pelan setelah mendengar itu, lalu sosoknya melayang di udara. Tekanan samar terpancar dari tubuhnya, langsung menyelimuti ruangan. Saya sarankan Tuan meminum pil pelindung jantung terlebih dahulu. Dengan begitu, meskipun pemurnian biji teratai es laut api gagal, masih ada kemungkinan Anda dapat melindungi meridian jantung Anda. Mendengar kata-kata Xiao Bai, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Kecerdasannya benar-benar buruk. Ia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Namun, dia tidak banyak bicara tentang pemikiran spiritualnya, tetapi hanya menggelengkan kepalanya sedikit, lalu membuka telapak tangannya dan menatap pil tingkat 7 yang telah diramunya. Saat ini, aroma obat yang kuat pada pil pelindung jantung tampaknya telah sepenuhnya tertutupi oleh biji teratai es laut api, tetapi meski begitu, Du Fei masih bisa merasakan kekuatan obat yang kuat yang terkandung di dalamnya. Setelah menggosok pil pelindung jantung di telapak tangannya beberapa saat, Du Fei memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pil pelindung jantung meleleh di mulutnya, dan sesaat kemudian, arus hangat ringan langsung mengalir melalui tubuh Du Fei, membuatnya sedikit gemetar. Di saat yang sama, Du Fei juga tahu bahwa waktu terbaik untuk memurnikan benih teratai es laut api telah tiba. Di dalam ruangan yang sunyi itu, udara dipenuhi oleh panas ekstrim dan dingin ekstrim hampir di waktu yang bersamaan, mengubah ruangan itu menjadi keberadaan yang paling keras dan aneh. Jika Xiao Bai tidak mengisolasi dirinya dari semua indera internal dan eksternal, siapa yang tahu berapa banyak orang kuat yang akan menyadari situasi ini. Du Fei menyipitkan mata dan menatap teratai ilusi yang melayang di depannya dan berputar perlahan. Ia menarik napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya sedikit setelah beberapa saat. Seketika, kekuatan hisap samar melesat dari telapak tangannya. Tertawa, dengan kekuatan Du Fei, jika ia menggunakan energi sejatinya seperti ini secara normal, kebanyakan pria kuat akan terhisap hingga menari liar olehnya. Namun, daya hisap yang tampak sangat kuat pada hari-hari biasa ini, saat ini, hanya membuat bentuk teratai ilusi itu berputar perlahan. Ki sejati Du Fei yang sangat kuat dapat bertahan beberapa saat ketika berhadapan dengan udara yang sangat dingin. Namun, jika ia berhadapan dengan udara yang sangat panas, ki sejatinya akan terbakar habis dalam sekejap. Meskipun Du Fei tahu bahwa energi yang terkandung dalam ramuan tingkat 5 itu sangat kuat, dia tidak menyangka energinya begitu kuat. Bahkan jika dia ingin menyempurnakannya dengan kekuatannya sendiri, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Menatap tajam teratai ilusi di udara, energi sejati Du Fei mengalir deras, dan keringat mengucur deras dari tubuhnya seperti bubur. Jelas, pemurnian semacam ini merupakan beban berat bagi Du Fei. Namun, tindakan Du Fei bukannya tanpa hasil. Dengan masuknya energi sejatinya, teratai ilusi yang berputar perlahan akhirnya berhenti. Meskipun masih ada dua aura yang sama sekali berbeda yang terpancar darinya, ia menjadi agak lebih stabil. Di udara, meskipun Xiao Bai memasang ekspresi kosong, raut wajahnya tampak terkejut saat ia menatap pemandangan di depannya. Jelas, meskipun ia tidak memiliki banyak emosi, ia masih bisa melihat betapa kuatnya benda ini. Ketika teratai ilusi itu benar-benar berhenti di udara, suhu yang sangat tinggi akhirnya menyebabkan hampir setengah dari benda-benda di ruangan itu mencair seketika, dan meskipun benda-benda biasa lainnya membeku, mereka juga mulai retak karena suhu dingin yang ekstrim. Melihat pemandangan ini, Xiao Bai, yang berada dalam wujud ilusi, akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi. Ia melambaikan tangan kecilnya sedikit,
dan gelombang yang sangat aneh langsung menyelimutinya. Kemudian, tubuhnya stabil di udara. Pada saat ini, Du Fei tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan perubahan aneh Xiao Bai, tetapi menatap teratai ilusi di depannya. Pada saat ini, benih teratai es laut api sekali lagi muncul di tengah teratai ilusi dalam posisi yang sangat aneh, dan jika dia ingin memurnikannya, dia harus mengeluarkannya. Namun, semuanya mungkin tidak semudah itu. Inti dari metode alkimia campuran kembali terlintas di benak Du Fei, tetapi menatap teratai ilusi di depannya, bahkan dengan tekadnya, Du Fei masih sedikit ragu. Dilihat dari kekuatan yang dipancarkan oleh teratai ilusi tadi, jika aku tidak memiliki beberapa keterampilan, aku pasti sudah berubah menjadi abu atau es sekarang. Mata gelapnya menatap teratai ilusi di depannya dengan ragu-ragu. Pada saat tertentu, Du Fei menggertakkan giginya, lalu sebuah sidik jari aneh perlahan terbentuk di tangan kanannya, lalu tangan kanannya perlahan terulur. Tertawa, saat pertama Du Fei bersendewa dengan teratai ilusi, kristal-kristal es langsung menyebar di lengannya. Untungnya, ini terhubung dengan energi sejatinya, sehingga ia tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah. Namun, sesaat kemudian, semua kristal es menghilang, digantikan oleh sensasi terbakar, yang langsung membakar kulit lengan Du Fei dan otot-ototnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, panas ekstrim ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, kristal es kembali menyelimuti lengan Du Fei. Di bawah kondisi dingin dan panas yang bergantian ini, lengan Du Fei terus berubah, tetapi untungnya, ia memiliki energi sejatinya sendiri untuk bertahan, jadi ia tidak mengalami cedera serius. Setelah mencoba selama lebih dari setengah jam, tangan kanan Du Fei akhirnya perlahan meraih teratai ilusi tersebut. Kemudian, ia membuka tangan kanannya, dan biji teratai api dan es itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang mengalir dan perlahan jatuh ke telapak tangannya. Saat Du Fei mendapatkan benih teratai es laut api, seluruh tubuhnya bergetar dan ia langsung mundur. Kemudian ia menarik benih teratai es laut api keluar dari teratai ilusi dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat lengannya ditarik, kekuatan paksaan samar langsung terpancar dari telapak tangan Du Fei, menyebabkan sirkulasi ki internalnya menjadi agak kaku. Namun, Du Fei hanya menarik napas dalam-dalam, emosinya tak terkendali. Ia perlahan membuka telapak tangannya, dan melihat pil putih halus dan berkilau muncul di telapak tangannya. Ini adalah benih teratai es laut api yang telah dibebaskan. Benih ini memiliki peluang tertentu untuk berevolusi menjadi harta langka surga dan bumi, pil Yuan surga dan bumi. Du Fei tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati sambil menatap pil putih bersih di tangannya yang lahir dan tumbuh secara alami. Namun, emosi ini hanya muncul sesaat di wajah Du Fei. Sesaat kemudian, ia mengembuskan napas perlahan, dan tanpa ragu, ia menepuk tangan kanannya dengan lembut. Seketika, biji teratai es laut api langsung masuk ke mulutnya. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi aliran cairan obat yang langsung mengalir ke tenggorokan Du Fei. Di saat yang sama, seluruh tubuh Du Fei bergetar hebat, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Hampir seketika, embusan udara yang sangat panas namun sangat dingin, dengan sedikit gemuruh, menyebar dengan ganas ke arah laut kidantiannya. Du Fei tahu betul bahwa jika ia tidak mengendalikan napas ini dan membiarkannya memasuki laut kidantiannya, kemungkinan besar ia akan terkoyak. Oleh karena itu, hampir pada saat yang sama, metode dan campuran dalam tubuh Du Fei langsung diaktifkan, dan energi sejati di tubuhnya juga menabrak napas aneh dengan momentum yang luar biasa. Tertawa, saat keduanya saling bersendewa, gelombang yang sangat kuat langsung menyebar di tubuh Du Fei, dan energi sejati dalam tubuh Du Fei hampir habis dalam sekejap. Di bawah pengaruh obat biji teratai es laut api, energi sejati Du Fei benar-benar rentan, belum lagi dia masih dalam kondisi lemah saat ini. Melihat energi sejatinya telah tersebar, Du Fei sama sekali tidak ragu. Ia tiba-tiba mengarahkan tangan kanannya ke tengah alisnya, dan seketika kekuatan mental yang kuat menyebar, langsung menyelimuti aura yang sangat ganas itu. Mungkin karena kekuatan mental adalah eksistensi yang relatif ilusif, aura yang sangat keras kali ini memang terhenti. Namun, pada saat itu, meridian di tubuh Du Fei telah mengalami kerusakan yang sangat serius. Jika bukan karena pil pelindung jantung yang sebelumnya telah melapisi meridian di tubuhnya dengan lapisan tipis, Du Fei mungkin akan hancur total saat ini. Tuan, saatnya mengaktifkan semua kekuatan obat pil pelindung jantung. Saat Du Fei masih sedikit ragu, suara Xiao Bai terdengar sangat tenang. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan, tetapi ia tidak ragu lagi. Kali ini, bekas luka di tangannya tiba-tiba menghilang,
dan kekuatan obat pil pelindung jantung yang telah ditekan langsung muncul dari meridian di tubuhnya, terus-menerus memperbaiki dan memperkuat tendonnya. Pada saat yang sama, hal itu juga membuat tubuh Du Fei yang terluka parah berangsur-angsur pulih. Panggilan. Du Fei mengembuskan napas panjang, dan seluruh tubuhnya langsung berubah dari panas menjadi dingin. Kemudian, ia sedikit tenang, dan dengan tangannya yang sedikit terfokus, di bawah bimbingan pikirannya, aura yang agak keras itu perlahan mulai mengalir di bawah kendalinya. Kemanapun aura kekerasan itu lewat, kekuatan obat yang dipancarkan pil pelindung jantung langsung menyelimutinya, mencegah meridian Du Fei terluka sama sekali. Di saat yang sama, aura kekerasan itu juga meninggalkan jejak unik Du Fei dalam jejak aura kekerasan ini. Melihat pemandangan ini, hati Du Fei sedikit gembira. Ia segera mengalirkan kekuatan obat di tubuhnya, dan seketika melihat energi sejati yang samar juga langsung menyatu dengan aura aneh itu, menyebabkan energi dahsyat yang terkandung di dalamnya terus-menerus menghilang. Proses ini sangat lambat. Bahkan dengan kekuatan Du Fei, ia merasa sangat tersiksa selama periode ini. Untungnya, tidak ada yang mengganggunya, sehingga seluruh proses berjalan lancar. Setelah aura kekerasan ini beredar di tubuh Du Fei selama 3 putaran, akhirnya menjadi agak jinak. Kemudian, di bawah bimbingan Du Fei, perlahan-lahan berkumpul di Laut Qi dan Tian. Pil yang awalnya berada di Laut Qi dan Tian langsung menghilang dan menyatu dengan napas ketika napas itu tiba. Kemudian, napas ini berkumpul di atas esensi Qi sejati Laut Qi dan Tian Du Fei, dan perlahan-lahan terbentuk kembali. Kemudian, Du Fei sedikit terkejut ketika pil itu kembali berubah menjadi bentuk pil. Kekuatan obat yang terpancar darinya, karena pengaruh sisa Qi Du Fei, sebenarnya menyatu dengan Qi dalam esensi Qi Du Fei sampai batas tertentu. Pada saat ini, semua perasaan aneh di tubuh Du Fei lenyap seketika, dan aura yang terpancar dari tubuhnya juga seketika kembali tenang, digantikan oleh aura yang semakin kuat yang menyapu keluar hanya dalam sekejap. Berhasil. Secercah kegembiraan tampak terpancar di mata Xiao Bai yang acuh tak acuh. Setelah sekian lama, Du Fei, yang matanya tertutup rapat, perlahan membukanya. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya, dan setelah beberapa saat ia tersenyum tipis meskipun sulit, akhirnya aku berhasil. Setelah duduk bersila di dalam ruangan dengan mata tertutup beberapa saat, Du Fei membuka matanya dengan sangat lega. Meskipun proses pemurnian benih teratai es laut api sulit, setelah proses pemurnian, luka-luka Du Fei tidak hanya sembuh total. Terlebih lagi, jika ia bisa menggunakan metode pil campuran di masa depan, kekuatannya mungkin mencapai tingkat seniman bela diri menengah tingkat 7. Menggunakan metode peminjaman ramuan untuk mencapai efek peningkatan level sangatlah sulit pada awalnya, tetapi sekarang dengan ramuan tingkat 5 ini di tangan, Du Fei sangat yakin bahwa ia dapat melakukannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei menepuk tanah dengan telapak tangannya, dan tubuhnya langsung berputar dan menembus atap. Setelah raungan panjang di udara, ia perlahan mendarat di atap. Tidak peduli apapun, pencapaian hari ini membuat Du Fei dalam suasana hati yang baik. Saat ia berdiri diam, Du Fei sedikit mengernyit, tetapi kemudian secercah kegembiraan terpancar di wajahnya. Tanpa disadari, kekuatannya telah mencapai level seniman bela diri tingkat tinggi tingkat 8. Meskipun peningkatan ini mungkin tampak tidak signifikan, ini merupakan bukti kekuatannya yang sebenarnya, yang membuat Du Fei sangat senang. Awalnya, ia tidak punya banyak waktu, jadi akan lebih baik jika ia bisa meningkatkan kekuatannya sedikit lagi. Selamat, selamat. Aku tak menyangka setelah beberapa hari menyendiri, teman muda Du Fei kembali membuat terobosan. Sungguh patut dirayakan. Sesosok tubuh dengan cepat mendarat di halaman. Setelah tatapannya menyapu Du Fei, secercah keheranan melintas di matanya. Sesaat kemudian, ia membungkuk perlahan dan berkata dengan sedikit rasa iri. Orang yang datang tentu saja Danding Tian. Melihat orang ini, Du Fei tersenyum tipis. Ia juga menatap Danding Tian sejenak, lalu tersenyum dan berkata Master Aliansi dan, Anda terlalu sopan. Dilihat dari raut wajah Anda, jelas Anda telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Saya pikir tidak akan lama lagi kota Tianxie akan memiliki seorang master sekte dan yang kuat. Haha, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun aku sudah punya gambaran sekarang, tetap saja tidak semudah itu. Entah berapa banyak orang yang terjebak di titik ini seumur hidup mereka dan tidak membuat kemajuan. Jika aku mendapatkan sesuatu di masa depan, itu semua berkat restu temanku Du Fei. Danding Tian menunjukkan ekspresi aneh dan berbicara perlahan. Du Fei mengangguk pelan. Aku ingin tahu bagaimana perkembangan urusan yang kupercayakan kepada pemimpin aliansi dan beberapa hari yang lalu. Teman muda Du Fei,
kau sedang membicarakan urusan keluarga Tai. Haha, aku sudah mengurus masalah ini sejak lama. Namun, aliansi bisnis Tianxie kita memang terbatas kemampuannya, jadi mohon maaf atas segala kekuranganku. Setelah berkata begitu, Dan Dingtian mengayunkan tangan kanannya, dan sebuah gulungan jatuh di depan Du Fei. Du Fei menerimanya dengan santai, membukanya dan melihatnya sejenak sebelum mengangguk sedikit. Karya Dan Dingtian ini sungguh luar biasa. Tidak hanya informasi dasar tentang keluarga Tai dan analisis karakter tokoh-tokoh penting, tetapi juga distribusi kekuatan di sekitarnya dan lingkungan geografisnya dijelaskan dengan sangat gamblang. Du Fei sangat puas dengan benda ini. Ia menyimpan gulungan itu dengan santai, lalu membungkuk kepada Dan Dingtian dan berkata perlahan, ngomong-ngomong, aku ingin berterima kasih padamu, pemimpin aliansi Dan. Aku telah tinggal di sini sementara selama beberapa hari terakhir, dan aku telah merepotkanmu. Mendengar ini, Dan Dingtian mengerti bahwa Du Fei sudah memutuskan untuk pergi. Ia hanya tersenyum dan berkata, bagaimanapun, teman muda Du Fei adalah tamu terhormat aliansi pedagang Tianxie kita. Kau boleh tinggal selama yang kau mau. Tidak, aku masih ada urusan. Ingat, aku berlatih di sini bersamamu dan meminta informasi tentang keluarga Tai, anggap saja itu tidak pernah terjadi. Setelah mengatakan itu, Du Fei sama sekali tidak ragu. Ia hanya membungkuk sedikit, lalu sosoknya langsung melesat keluar dari kota Tianxie. Melihat Du Fei pergi begitu saja, Dan Dingtian sedikit tertegun. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya, bergerak sedikit, dan memasuki kamar Du Fei. Saat pandangannya tertuju pada segala sesuatu di ruangan itu, rasa terkejut yang kuat memenuhi matanya. Bintang jahat ini. Setelah beberapa saat berputar-putar di kota Tianxie, Du Fei perlahan mendarat di sebuah gang. Saat muncul kembali, ia mengenakan jubah hitam. Setelah berputar-putar santai di sekitar kota Tianxie, Du Fei perlahan berjalan menuju gerbang utara kota Tianxie. Tidak terjadi apa-apa sepanjang perjalanan, yang memungkinkan Du Fei meninggalkan kota Tianxie dengan sangat lancar. Di gerbang kota, Du Fei mengeluarkan gulungan itu dan mengamatinya sejenak sebelum perlahan memulai perjalanannya. Kali ini ia pergi ke keluarga Tai di Yingcheng untuk mendapatkan warisan keluarga Tai, jadi wajar saja jika ia harus bersikap serendah mungkin. Setelah ragu sejenak, Du Fei bergegas masuk ke hutan lebat di sebelah kiri. Sosoknya bagaikan hantu, sangat cepat. Namun, terbangnya benda itu hanya berlangsung beberapa menit saja, namun jantung Du Fei tiba-tiba berdebar kencang. Tubuhnya seketika berhenti di tempat, dan energi sejati yang mendidih di dalam tubuhnya seketika menyebar. Siapa? Keluar. Hehehe. Bukankah ini Tuan Muda Du Fei? Kenapa kau tidak tinggal di kota Tianxie beberapa hari lagi daripada pergi terburu-buru? Apa karena si tua dan Dingtian itu tidak memperlakukanmu dengan baik? Kalau begitu, bagaimana kalau aku yang menjamumu? Saat niat membasmi terpancar di mata Du Fei, ia melihat lebih dari selusin sosok melesat cepat dari segala arah di hutan lebat. Sosok yang memimpin itu melirik Du Fei sekilas, lalu menyunggingkan senyum aneh. Leng Yi. Du Fei menatap pemimpin itu sejenak, hatinya sedikit mencelos. Kemudian, tatapannya dengan cepat beralih kembali. Saat melihat pendatang baru itu, matanya sedikit berkedut. Leng Yi sudah menjadi master bela diri setengah langkah, dan di antara orang-orang yang dibawanya terdapat 2 master bela diri puncak tingkat 7. Puluhan sisanya juga semuanya berada di atau di atas peringkat master bela diri tingkat 7. Dengan barisan seperti itu, mereka lebih dari mampu untuk memusnahkan aliansi pedagang ular langit. Leng Yi sudah menghilang sejak dia muncul di Rerun Dewa Danwang. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini hari ini. Dia jelas bukan di sini untuk mengobrol denganku, jadi tujuannya sangat jelas. Selain itu, tindakannya mungkin didorong oleh tekad untuk menang, jika tidak, dia tidak akan menyusun susunan pemain seperti itu. Menghadapi barisan seperti itu, meskipun kekuatan Du Fei baru saja meningkat pesat, ia masih merasa sedikit kesulitan saat ini. Terlebih lagi, kekuatan sekte hantu jahat belum sepenuhnya terungkap. Siapa yang tahu berapa banyak trik yang disembunyikan Leng Yi? Tentu saja, Du Fei tidak akan menunjukkan pikiran-pikiran ini. Di saat pikirannya berpacu, Du Fei juga menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Ia perlahan menangkupkan tangannya dan berkata dengan senyum tipis, jadi, Tuan Lengmen. Kau dan aku tidak pernah berteman. Aku ingin tahu apakah kau punya saran untukku karena kami mencegatmu di tengah jalan kali ini. Mendengar ini, wajah Leng Yi yang muram justru menunjukkan senyum tipis. Matanya perlahan tertuju pada Du Fei, dan setelah beberapa saat, ia berkata perlahan, saat kita bertemu di Rerun Dewa Raja dan hari itu, kau dan aku memiliki persahabatan yang erat, jadi aku bisa dibilang sedikit bersahabat. Jadi, aku tidak akan bersikap sopan dan terus terang.
Warisan Raja dan Direrun Dewa Raja dan hari itu adalah milik Sekte Xieguiku, dan bahkan seluruh keluarga Leng, yang telah dijaga selama ratusan tahun. Kami pasti tidak akan membiarkan orang luar mengambilnya. Hehehe, tapi tentu saja kami tidak akan meminta Tuan Du Fei untuk menyerahkan benda itu begitu saja, jadi aku pasti akan memberimu harga yang memuaskan. Bagaimana kalau 1 juta koin emas? Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibirnya mendengar kata-kata Leng Yi. Warisan Raja Pil yang tak ternilai harganya telah menjadi tak lebih dari sekadar barang dagangan berharga di mulut Leng Yi. Sulit untuk membedakan apakah harus membuatnya marah atau lucu. Jadi, setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei menatap Leng Yi sejenak, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak untuk dijual. Nak, jangan berpikir kau berhak sombong hanya karena kau membasmi Yin Li dan Hei Si. Kau telah merampas harta keluarga Leng kami, dan kau tidak akan pernah berhenti melawan keluarga Leng kami. Sekarang pemimpin kami akan memberimu muka, jangan tidak tahu terima kasih. Melihat jawaban Du Fei, seorang pendekar puncak tingkat 7 yang berdiri di samping Leng Yi tiba-tiba mencibir. Jangan banyak bicara, saudara Du Fei juga orang yang cerdas. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Leng Yi tersenyum tipis dan perlahan menegur pendekar puncak kelas 7 itu. Benar saudara Du Fei. Setelah selesai berbicara, tatapan Leng Yi kembali tertuju pada Du Fei. Meskipun ada senyum tipis di wajahnya, niat membasmi yang tak berujung terpancar dari senyum itu. Du Fei menatap Leng Yi, sama sekali tidak meremehkannya. Leng Yi pasti sangat menyadari kekuatannya sendiri, tetapi ia masih menggunakan sikap yang begitu kuat untuk merebut sesuatu, yang berarti ia yakin bisa mengalahkannya di sini. Dengan kata lain, situasinya saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Meskipun ia bukannya tanpa cara, rasanya tidak perlu bertarung sampai mati dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, kilatan cahaya melintas di mata Du Fei, dan dia sudah memikirkan cara untuk melarikan diri dengan cepat. Hehe, saudara Du Fei, meskipun aku selalu sangat sabar, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Kita bisa saja duduk dan berbicara perlahan, tapi waktu sepertinya tidak mengizinkannya sekarang. Namun, aku tetap akan memberimu kesempatan. Serahkan warisan raja dan aku akan memberimu jalan keluar. Melihat Du Fei tampaknya tidak berniat bernegosiasi, Leng Yi mengesampingkan pertimbangan itu, tersenyum tipis, dan berkata perlahan. Oke, mendengar ini, Du Fei tiba-tiba tersenyum tipis, dengan sedikit sarkasme di wajahnya, karena kau sangat membutuhkan benda ini, asal kau berlutut dan memohon padaku, aku akan memberikannya padamu, bagaimana? Kalau begitu, mendengar ini, mata Leng Yi sedikit menyipit, lalu suaranya dipenuhi dengan niat basmi dia. Ledakan, begitu Leng Yi selesai berbicara, dua pendekar kelas 7 puncak di sampingnya langsung melompat keluar, tubuh mereka berubah menjadi aliran cahaya saat mereka menyerbu dengan ganas ke arah Du Fei. Pendekar kelas 7 lainnya mengikuti. Namun, Leng Yi sendiri tidak bergerak. Ia hanya menatap Du Fei dengan tangan di belakang punggung, tatapan dingin terpancar di matanya. Ia sama sekali tidak percaya Du Fei bisa lolos dari cengkeramannya. Sekalipun ia telah membasmi Yin Li dan Hei Si, ia tak akan bisa lolos. Mendengus, Du Fei sedikit mengernyitkan bibirnya saat melihat seni bela diri yang menyerbu dari segala arah. Bagaimanapun ia melihatnya, situasi hari ini bahkan lebih berbahaya daripada pertempuran di jalan panjang hari itu. Tapi, terus kenapa? Bum bum bum, hampir 10 pendekar bela diri tingkat 7 yang kuat menyerang secara bersamaan. Aura ganas itu bagaikan gelombang pasang yang menderu. Di udara, bahkan udara dipenuhi ledakan sonik. Daun-daun berguguran dan pohon-pohon mati di tanah hampir hancur berkeping-keping dalam sekejap. Aura-aura ganas ini bersatu membentuk seni bela diri yang amat dahsyat, yang terus-menerus menyerang Du Fei dan hampir seketika menyelimuti seluruh titik vital tubuh Du Fei. Nak, menyerahlah sekarang dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Seniman bela diri puncak kelas 7 terkemuka itu tampak garang. Energi sejati berkumpul di tangannya, membentuk aliran udara yang sangat kuat yang menyapu Du Fei. Di matanya, Du Fei tak punya jalan keluar selain kematian dalam kombinasi seperti itu. Sekalipun Du Fei ingin melarikan diri, dia tidak akan pernah bisa lolos dari pengepungan ini. Namun, menghadapi serangan sekuat itu, Du Fei sama sekali tidak ingin menghindarinya. Sebaliknya, secercah niat membasmi yang acuh tak acuh muncul di matanya yang sedikit tenang, dan kemudian hawa dingin tiba-tiba menyelimuti udara. Ledakan, saat udara dingin menyebar, segel batu es raksasa langsung muncul di depan Du Fei. Du Fei meraih cetakan tangan es itu, dan itu seperti batu raksasa, lalu membantingnya ke depan.
Ledakan. Serangan seniman bela diri puncak tingkat 7 pertama-tama mendarat dengan keras pada segel batu es, kemudian tubuhnya bergetar sedikit di udara, dan setelah beberapa saat ia mundur ke belakang. Namun, Du Fei memanfaatkan situasi ini dan tidak menunjukkan belas kasihan. Saat ia menghancurkan segel batu es di tangannya, ia menyebarkannya ke segala arah dengan sangat halus. Tiba-tiba, ia melihat serangkaian serangan beruntun dan kuat melesat keluar, yang langsung memblokir semua serangan dari segala arah. Orang pembawa sial, seni bela diri anak ini sungguh luar biasa. Di sisi lain, seorang seniman bela diri puncak kelas 7 lainnya juga mundur dengan cepat sambil bergesekan dengan tanah. Setelah melihat hampir 10 prajurit yang tersisa tersapu mundur seperti daun-daun berguguran tertiup angin, secercah keheranan melintas di matanya. Meskipun dia tahu kekuatan Du Fei sangat mengesankan, di matanya, Yin Li Heixi dan yang lainnya, meskipun juga seniman bela diri tingkat 7, hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Di matanya, jika dia bertindak sendiri, dia bahkan bisa mengalahkan 10 Du Fei. Dia tidak menyangka Du Fei akan menjadi begitu tangguh hanya dalam satu pertemuan. Ini sungguh di luar dugaannya. Hampir 10 pria kuat bergabung, tetapi tetap dikalahkan oleh seorang junior yang berada di level puncak seniman bela diri kelas 8. Sungguh memalukan. Seni bela diri Raja Pil memang hebat. Tapi yang paling kuat seharusnya adalah Dao Ibel S10 arah, kan? Teknik ini setidaknya setara dengan Zun tingkat 5. Leng Yi, yang berdiri di belakangnya, melihat pemandangan ini dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Semakin kuat penampilan Du Fei, semakin ia menantikannya. Benda yang telah dijaga oleh Sekte Hantu Jahat dan keluarga Leng selama bertahun-tahun, bahkan di tangan seorang junior, memiliki kekuatan sebesar itu. Jika benda ini jatuh ke tangannya, bukankah itu akan menjadi keajaiban? Ledakan. Setelah memukul segel batu es di tangan Du Fei puluhan kali, akhirnya terasa seperti akan pecah. Ia juga sangat kasar. Dengan jentikan tangannya, segel batu es itu hancur berkeping-keping, membuat seorang seniman bela diri tingkat menengah tingkat 7 muntah darah dan mundur. Kemudian ia kembali ke tempat ia berdiri sebelumnya, dan tatapan acuh tak acuhnya perlahan menyapu pemandangan, dinginnya tak terkira. Setelah tabrakan sebelumnya, Du Fei menyadari bahwa jika dia tidak mengolah Dao Ibel S10 arah dan tidak membuat terobosan, dia mungkin benar-benar jatuh di sini hari ini. Namun, dengan kekuatan Dao Ibel S10 arah dan kekuatannya saat ini sebagai seniman bela diri puncak tingkat 8, orang-orang ini benar-benar bermimpi jika mereka ingin mempertahankannya. Kalian mundur. Kalian tidak berguna di depannya. Berhati-hatilah dan jangan beri dia kesempatan untuk kabur. Setelah menatap sosok Du Fei sejenak, pendekar tingkat 7 yang berdiri di depan tiba-tiba berkata dengan ringan. Jangan tunda, basmi dia. Setelah dia mati, kita punya 100 cara untuk mengambil warisan Raja Pil dari sisa jiwanya. Pendekar puncak tingkat 7 yang berdiri di belakang juga berbicara dengan dingin. Seketika, saat para pendekar kelas 7 lainnya mengangguk, mereka berdua saling berpandangan, sosok mereka tiba-tiba melesat keluar. Kemudian energi sejati yang mendidih meledak seketika, diikuti oleh 2 paku kayu energi sejati yang besar muncul di udara pada saat yang sama, lalu menerjang ke arah Du Fei dengan ganas. Mendengus, Du Fei mencibir, tubuhnya setengah tidak bergerak, tetapi dia tiba-tiba bertepuk tangan, dan menunjuk ke depan dan ke belakang pada saat yang sama. 10 arah Ibel es jari Yin misterius. Tertawa. Saat kedua jari itu menunjuk, udara dingin langsung memenuhi udara. Lalu kedua paku kayu itu membeku di udara, lalu pecah menjadi sedikit cahaya. Setelah mematahkan serangan gabungan 2 pendekar puncak kelas 7, Du Fei memanfaatkan situasi dan tidak mengganggu yang lain. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya langsung berputar. Kemudian, beberapa guntur ungu menyebar dari sisinya, membentuk kilatan petir aneh yang langsung berkumpul di depan Du Fei. Meriam Changlei. Pada saat petir ungu di depannya mengembun hingga ekstrim, Du Fei menghantamkan tangan kanannya, dan sebuah bola guntur besar tiba-tiba keluar dengan kekuatan guntur dan menghantam salah satu seniman bela diri puncak kelas 7 dengan keras. Melihat momentum yang sangat mengerikan dari gerakan ini, kedua seniman bela diri puncak kelas 7 itu tak berani lengah. Mereka saling berpandangan, dan tubuh mereka langsung menyatu. Kemudian, tangan mereka mendidih dengan energi sejati secara bersamaan, lalu mereka menghantamkan tinju dan telapak tangan mereka dengan keras ke bola petir ungu raksasa itu. Ledakan. Hanya dalam sepersekian detik, bola petir ungu itu meledak. Meskipun Meriam Changlei adalah seni bela diri tingkat 6, kekuatan Du Fei jauh lebih rendah. Terlebih lagi, kedua seniman bela diri puncak tingkat 7 ini bukanlah lawan yang mudah seperti Yin Li. Jelas,
Teknik dan seni bela diri yang mereka kembangkan jauh lebih unggul daripada Yin Li. Oleh karena itu, bahkan serangan kuat seni bela diri tingkat 6 ini pun dapat dihalangi oleh mereka. Melihat pemandangan ini, kilatan dingin melintas di mata Du Fei di udara. Tubuhnya berputar kencang di udara, dan tiba-tiba tubuhnya melesat turun seperti guntur. Sebelum kedua pendekar tingkat 7 itu sempat bereaksi, ia menamparkan dada orang di sebelah kiri dengan telapak tangan. Ledakan, serangan telapak tangan Du Fei datang dengan sangat tiba-tiba, dan mendarat tepat ketika kekuatan lama lawan telah habis dan kekuatan baru belum terbentuk. Meskipun seniman bela diri puncak tingkat 7 ini sangat kuat, tubuhnya bergetar hebat saat itu. Mulutnya sedikit terbuka, dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuhnya juga terhempas puluhan meter di tanah, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Serangan mendadak Du Fei sungguh dahsyat. Hanya dalam sepersekian detik, ekspresi kedua master kelas 7 puncak itu berubah drastis. Siapa sangka, hanya dengan sedikit kelonggaran, Du Fei bisa memanfaatkan keuntungan sebesar itu. Serang pada saat yang sama. Dia benar-benar menderita kekalahan telak di tangan Du Fei, sehingga pendekar tingkat 7 itu murka. Bahkan sebelum dia sempat berdiri tegak, dia sudah meraung. Ledakan. Saat aumannya terdengar, hampir 10 seniman bela diri kelas 7 yang berdiri di samping bergegas keluar, dan energi sejati yang terkondensasi di tangan mereka menghantam ke arah Du Fei. Melihat adegan ini, Du Fei kembali mencibir. Ia sedikit khawatir ketika melihat dua pendekar tingkat 7 puncak bertarung bersama dalam waktu yang lama dan menyerang secara bersamaan. Namun, kedua pendekar tingkat 7 ini jelas-jelas berlatih teknik umum. Bagaimana mungkin ia menganggap serius orang-orang seperti itu? Dor. Setelah mencibir, sosok Du Fei tiba-tiba melesat dan ia telah menebas barisan bela diri yang padat. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ia menendang kepala salah satu pendekar bela diri tingkat 7 dengan keras, membuatnya pingsan. Memanfaatkan celah ini, ia melesat dan hendak mundur dari lingkaran pertempuran. Nak, mau kemana kamu? Tepat saat Du Fei hendak pergi, kedua seniman bela diri puncak kelas 7 melesat keluar hampir bersamaan, dan seni bela diri mereka yang ganas langsung menyelimuti seluruh tubuh Du Fei. Bum. Bahkan Du Fei pun tak mampu mengabaikan serangan sekuat itu. Ia menarik napas dalam-dalam, memutar tubuhnya di udara, dan langsung menamparkan dengan kedua tangan, menangkis serangan dahsyat itu dengan paksa. Bersamaan dengan itu, dengan gerakan jari dan telapak tangannya yang halus, seni bela dirinya yang dahsyat pun tercurah tanpa basa-basi. Dalam pertarungan yang begitu kacau, para seniman bela diri tingkat 7 lainnya terdesak keluar dari lingkaran pertarungan dalam waktu kurang dari sekejap, dan debu di tanah tertiup angin kencang, membuatnya tampak seperti naga lumpur yang menari liar di udara. Pertarungan semacam ini jauh lebih seru daripada pertarungan di jalan panjang hari itu. Jelas dari sini bahwa kekuatan gabungan kedua pendekar puncak kelas 7 ini setara dengan para tetua kiri dan kanan sekte Yin Feng hari itu. Dari sudut pandang lain, terlihat bahwa meskipun Du Fei hanya memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat tinggi tingkat 8, kekuatan tempurnya saat itu sudah sangat dekat dengan seorang master bela diri setengah langkah. Jika berita tentang kekuatan dan pertempuran seperti itu tersebar, saya khawatir banyak orang akan ketakutan setengah mati. Sejak zaman dahulu, yang kuat hanya menindas yang lemah. Menindas yang lemah terhadap yang kuat jarang terjadi dalam satu abad. Leng Yi, yang berdiri di belakang, menyaksikan pertempuran yang semakin kacau, ekspresinya yang awalnya geli perlahan-lahan menjadi lebih serius. Kekuatan Du Fei yang ditunjukkan sudah luar biasa, begitu kuatnya hingga membuatnya takut. Saat ini, Leng Yi sepenuhnya mengerti mengapa Du Fei mampu memaksa Yin Li dan yang lainnya mundur hanya dengan satu pukulan. Bukan karena yang lain lemah, melainkan Du Fei yang terlalu kuat, begitu kuatnya hingga di luar akal sehat. Kekuatan tempur seperti itu pasti tidak kalah dengan para jenius dari beberapa sekte super dan keluarga berusia ribuan tahun. Siapa Du Fei ini? Kapan seseorang dari keluarga Yun Sui Du sampai ke titik ini? Begitu memikirkan hal ini, mata Leng Yi berkedut liar. Ledakan, Du Fei mengayunkan tangan kanannya, dan segel batu es raksasa muncul di telapak tangannya. Segel itu dihempaskan dengan keras, dan langsung mengenai dua seniman bela diri puncak kelas 7 yang bergabung, menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Kemudian, wajah mereka bertiga memucat, dan mereka mundur puluhan langkah dengan kaki bergesekan dengan tanah. Setelah pertarungan yang kacau, bahkan Du Fei harus mengakui bahwa kekuatan bertarung kedua seniman bela diri puncak kelas 7 ini berada di luar imajinasinya. Ia telah menggunakan berbagai metode dan kini hanya memiliki sedikit keunggulan. Namun, setelah lawannya memperlakukannya dengan hati-hati,
ia hanya mampu mempertahankan situasi tak terkalahkan. Du Fei baru saja menjejakkan kakinya dengan kokoh di tanah dan hendak melanjutkan serangan balik. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya yang ekstrim tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan seluruh tubuh Du Fei sedikit gemetar. Kemudian, hampir tanpa sadar, sepotong segel batu es mengembun di tangan kirinya. Kedua segel itu saling tumpang tindih, dan ia menerjang ke depan tanpa ragu-ragu. Ledakan. Saat Du Fei menamparkan kedua segel batu es di tangannya, ia melihat seutas benang sutra gelap yang samar-samar melintas. Niat membasmi di dalamnya begitu tajam hingga membuat Du Fei gemetar. Dua segel batu es di tangan Du Fei lah yang menemukan keberadaan benang sutra aneh ini, sehingga dalam sekejap, tubuhnya tiba-tiba bangkit dan terhindar dari pukulan fatal. Kau masih bisa melihatku beraksi dalam situasi ini, bagus. Di udara, sosok Leng Yi melayang tanpa disadari siapapun. Ia melangkah di kehampaan, tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Du Fei, dan setelah beberapa saat ia mengangguk perlahan. Melihat penampilan Leng Yi, mata Du Fei sedikit menyipit. Leng Yi awalnya memiliki kekuatan seorang pendekar setengah langkah, dan karena ia mendapatkan benda itu di Rerun Dewa Danwang, ia pasti telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Sekarang tampaknya ia telah mencapai banyak hal. Leng Yi ini jelas bukan karakter yang sederhana. Tidak masalah baginya untuk menghadapi dua seniman bela diri puncak kelas 7 itu, tetapi jika Leng Yi juga mengambil tindakan, dan mereka bertiga bergabung, situasinya akan mengkhawatirkan. Lagi pula, ada banyak orang di sekelilingnya. Meskipun ia tidak terlalu peduli dengan orang-orang ini, di antara mereka yang bisa berkultivasi hingga tingkat seniman bela diri tingkat 7, berapa banyak yang bodoh. Dalam situasi seperti ini, jika aku tetap tinggal di sini, aku akan jadi orang bodoh. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak ragu lagi, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, metode dan campuran di tubuhnya langsung aktif, dan energi sejati di tubuhnya juga mendidih hingga ekstrim saat ini. Momentum yang menyebar membuat wajah para pengepung sedikit berubah, seolah-olah mereka tidak dapat membayangkan bahwa setelah bertarung sampai titik itu, Du Fei benar-benar memiliki kartu trufnya sendiri. Tepat ketika semua orang yang hadir terkejut, Du Fei meraih kekosongan dengan kedua tangannya hampir bersamaan. Kali ini, segel batu es raksasa muncul seketika. Saat sosok Du Fei melesat, segel itu menghantam ke arah Leng Yi. Melihat Du Fei datang dengan agresif, Leng Yi mencibir. Meskipun ia mampu menahan gerakan Du Fei, tubuhnya sedikit berkelebat dan ia langsung melepaskan diri. Namun, tepat ketika ia hendak membuka mulut untuk berkomentar sinis, ia tiba-tiba menyadari bahwa sosok Du Fei langsung terlempar keluar bersama segel batu es. Saat ia menghindar, ia sudah lolos dari kepungan. Tuan Leng, aku, Du Fei, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu saat mengantarmu hari ini. Tolong bersihkan lehermu dan tunggu aku datang dan mengangkatmu kapan saja. Saat ia menerobos kepungan, Du Fei mengetukkan tangan kanannya di antara kedua alisnya, dan sepasang sayap spiritual transparan langsung muncul dari belakangnya, menyebabkan sosoknya melesat bagai kilat dan melesat menuju kedalaman hutan lebat. Di saat yang sama, ledakan tawa mengejek tiba-tiba datang dari kejauhan, membuat wajah Leng Yi berkedut liar. Kejar, kalau bocah ini tidak mati, aku akan basmi kalian, dasar pecundang. Melihat sosok Du Fei yang terbang, sudut mulut Leng Yi tiba-tiba berkedut, dan sesaat kemudian, tatapannya berubah muram dan ganas. Kemudian, saat berikutnya, ia melambaikan tangannya dengan keras, dan suara menyeramkan langsung terdengar. Saat suaranya jatuh, sosoknya adalah yang pertama melesat menuju tempat Du Fei bergegas, dan di belakangnya, dua seniman bela diri puncak kelas 7 lainnya juga mengikuti dengan sekelompok besar orang, menggertakkan gigi mereka. Tim sekuat itu mengepung dan menyerang seorang seniman bela diri tingkat tinggi tingkat 8, tetapi mereka berakhir seperti ini. Jika masalah ini terbongkar dan diketahui, apakah mereka masih akan bermain? Jadi, apapun yang terjadi, Du Fei harus mati. Merasakan aura pembasmi yang ganas menyebar dari belakangnya, wajah Du Fei menunjukkan senyum aneh. Kemudian, ia mengetuk pelan puncak pohon dengan kakinya. Saat dahan pohon bergetar, sosoknya melesat keluar bagai kilat. Danteng menunggangi kabut, meskipun merupakan keterampilan fisik, tetapi digunakan untuk membasmi orang dan merampok barang, serta melarikan diri ribuan mil, itu adalah pilihan yang sempurna. Meskipun menguras banyak energi mental, itu juga membuat sekelompok orang di belakangnya tidak dapat mengikutinya untuk sementara waktu. Tapi tampaknya kecepatan mereka juga meningkat. Setelah kilatan lain, mata Du Fei sedikit berkilat. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa aura pembasmi tipis yang menyebar di belakangnya telah menguat sejak lama. Jelas,
Leng Yi dan yang lainnya telah beradaptasi dengan kecepatan dan rute pelariannya, dan mulai mampu mengimbanginya. Leng Yi memang kuat. Aku tak menyangka dia dan orang-orang dari Sekte Hantu Jahat bisa bertahan begitu lama dan baru bertindak di saat kritis seperti ini. Dibandingkan dengan Leng Yi, para pemimpin tiga kekuatan besar lainnya di kota Tianxie memang jauh lebih lemah. Terlebih lagi, selain Leng Yi, Sang Master Super, ada banyak pemain hebat dari Sekte Hantu Jahat yang telah menyusul. Jika mereka menyusul dan mengepungnya lagi, saya khawatir akhir hidupnya pasti tidak akan baik. Lagi pula, kalaupun dia menunjukkan kartu trufnya yang sebenarnya, kalaupun dia punya peluang mengalahkan Leng Yi, setelah itu dia akan berada dalam kondisi lemah dan mungkin tak akan sebanding dengan yang lain. Lagi pula, kedua pendekar puncak kelas 7 itu jelas tidak datang hanya untuk bersosialisasi. Xiao Bai, apakah ada solusi? Setelah berpikir sejenak, Du Fei memanggil Xiao Bai dan berkata dengan suara berat. Tuan, sepertinya hanya ada satu cara sekarang, yaitu mencari cara untuk mengalihkan perhatian musuh, membubarkan pasukan pengejar musuh, lalu mulai menghabisi satu pihak. Terlepas dari apakah Leng Yi mati atau dua pendekar puncak kelas 7 mati, pihak yang tersisa tidak akan menjadi ancaman besar bagi Tuan saat ini. Xiao Bai melirik Du Fei dengan acuh tak acuh, lalu berkata perlahan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apa kau punya ide bagus? Du Fei mengerutkan kening. Aku punya cara untuk memancing setengah dari orang-orang di belakang, tapi itu akan menguras banyak kekuatan mentalmu. Pada dasarnya kau tidak akan bisa menggunakan kekuatan mentalmu dalam pertempuran selanjutnya. Maukah kau mengambil risiko dan mencobanya? Xiao Bai menjadi lebih tenang menanggapi keluhan Du Fei. Kalau kau punya ide ini, silakan saja. Asal kita bisa memisahkan separuh sisanya, pengejarannya akan mudah. Aku tidak mau melawan mereka semua sendirian. Mendengar ini, Xiao Bai mengangguk pelan, lalu memberi isyarat kepada Du Fei untuk mengerahkan seluruh kekuatan mentalnya di hadapannya. Dengan tepukan tangan yang aneh, kekuatan mental itu membentuk bayangan dan melesat ke kanan dalam sekejap. Ini adalah bayangan spiritual yang dibentuk oleh kekuatan mental. Bayangan ini hanya bisa bertahan paling lama setengah jam, yang mana hanya separuh novel. Bayangan ini juga memiliki seluruh aura Anda, Tuan. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Melihat Du Fei tampak tidak mengerti, Xiao Bai menjelaskan dengan ringan. Sistem yang tidak dapat diandalkan ini benar-benar berhasil sekali meskipun kekuatan mental Du Fei langsung melemah, memaksanya jatuh ke tanah dan membanting kakinya, ia tetap merasa sedikit terkejut. Namun, sesaat kemudian, Du Fei menghindar ke kiri tanpa ragu. Aku ingin lihat siapa yang begitu sial sampai mengikutiku ke sini. Kalau sudah waktunya, aku akan memastikan semua orang dari Sekte Hantu Jahat menjadi hantu yang terzalimi. Du Fei mencibir dan mengetuk-ngetuk tanah dengan jari kakinya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat drastis. Karena ia punya rencana untuk membagi dan menaklukkan, ia harus mempercepat langkahnya. Selama kekuatan di belakangnya tersebar, ia tidak akan takut pada orang-orang itu. Begitu dia selesai berbicara, Du Fei menghentakkan kakinya ke tanah dan sosoknya lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Lebih dari 10 menit setelah Du Fei menghilang, sejumlah besar orang tiba-tiba muncul di sini, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Ada apa? Leng Yi sedikit mengernyit, menatap tempat Xiao Bai baru saja melemparkan bayangan spiritual. Aura anak itu sepertinya telah menghilang, sehingga mustahil untuk menentukan dari arah mana dia pergi. Melihat pemandangan ini, pendekar bela diri tingkat 7 yang berdiri di sebelah kiri sedikit mengernyit. Dalam persepsinya, kedua aura itu terasa persis sama, dan ia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Konon, alkemis tingkat tinggi bisa menggunakan kekuatan mental mereka untuk memadatkan bayangan mental. Aku ingat anak itu sepertinya juga seorang alkemis. Kurasa dia menggunakan metode ini. Seniman bela diri tingkat 7 lainnya ragu sejenak, lalu berkata cepat. Anak itu ingin kabur, tapi tidak semudah itu. Barang-barang keluarga Leng kita tidak semudah itu direbut. Leng Yi mencibir dan berkata cepat, kalian berdua bawa setengah orang ke kanan, dan aku ke kiri. Kalau ada yang ditemukan, gunakan teknik rahasia sekte untuk saling memberitahu. Ya, kedua seniman bela diri puncak tingkat 7 itu juga berasal dari tahap Guoduan. Mereka mengangguk cepat, melambaikan tangan dengan penuh semangat, dan memimpin separuh orang ke kanan. Sebaliknya Leng Yi, menatap ke kiri sejenak, lalu mencibir samar, lalu melambaikan tangannya dengan keras, dan dalam sekejap menyusul orang-orang yang tersisa. Wah, sekalipun kita pergi ke ujung bumi, aku, Leng Yi, pasti akan membasmimu. Tuan, mereka sudah berpisah. Berdiri di bahu Du Fei,
Xiao Bai memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar menyerahkan dua pendekar puncak kelas 7 itu. Sepertinya Leng Yi telah memperoleh banyak hal akhir-akhir ini. Di atas pohon, Du Fei menatap tempat yang baru saja ia tinggalkan, senyum tipis tersungging di bibirnya. Sepertinya Leng Yi memang telah memperoleh banyak hal akhir-akhir ini, kalau tidak, ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lagi pula, ia masih memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatannya sendiri. Namun, itu hanya sebelumnya. Jika ia masih menganggap kekuatannya seperti sebelumnya, maka ia takut kali ini ia akan menderita kerugian besar. Dan harga dari kerugian besar ini tampaknya hampir setinggi nyawanya. Karena kita sudah berpisah, Xiao Bai, kita harus menyiapkan hadiah besar untuk tuan kita yang berhati dingin. Aku hanya berharap dia sudah mencuci lehernya sampai bersih. Kalau tidak, kalau terlalu kotor, aku harus mencari tempat untuk mencuci tangan, yang sangat merepotkan. Du Fei tersenyum dingin, lalu tubuhnya bergerak sedikit, dan dia sudah menghilang ke dalam hutan lebat di bawah. Suas-huas-hua, di tengah hutan lebat, 5 atau 6 sosok terus bergerak, dan di depan adalah Leng Yi, yang wajahnya sangat dingin. Matanya yang dingin terus mengamati hutan lebat di sekitarnya. Ia bisa merasakan bahwa Du Fei terkutuk seharusnya tidak jauh, tetapi perasaan ini agak aneh, seolah-olah Du Fei sedang berputar-putar di sekelilingnya. Tertawa. Namun, tepat ketika Leng Yi melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya agar berhenti, tiba-tiba terdengar suara ledakan udara. Wajahnya berubah, dan sebelum ia sempat bereaksi, ia melihat beberapa aliran cahaya berkelebat dari segala arah secara bersamaan, lalu jatuh menimpa orang-orang di belakangnya. Menghadapi serangan mendadak ini, wajah para pria berubah drastis, dan mereka segera mengumpulkan ki mereka untuk melawan. Namun, saat cahaya berkedip, perisai ki semua orang yang tampaknya sangat kokoh langsung hancur. Rasanya seperti seorang seniman bela diri tingkat 7 yang hebat telah menyerang mereka dengan kuat. Keahlian dan Du Fei. Leng Yi telah melihat gerakan ini lebih dari sekali atau dua kali, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Sambil meraung, Leng Yi mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan energi sejatinya yang kuat langsung mengembun menjadi tinju energi sejati yang besar di udara, menghantam ke depan dengan dahsyat. Ledakan. Saat tinju ki raksasa itu menghantam, sebuah lubang besar tercipta di tanah. Kemudian, sesosok dingin perlahan keluar dari sisi lain, dan tatapan acuh tak acuhnya jatuh pada Leng Yi, yang dinginnya tak terlukiskan. Kau benar-benar menunggu kematianmu di sini, sungguh di luar dugaanku. Setelah menatap Du Fei dengan dingin sejenak, Leng Yi berkata dengan ringan. Hehehe, aku tidak menyangka kalian akan datang dan memburuku bersama sampah-sampah ini. Tapi, kalian tidak bisa bilang pendekatan kalian salah, karena gara-gara sampah-sampah ini, setengah dari ramuan kelas 7 yang kukumpulkan dengan susah payah habis. Du Fei menggeleng perlahan, dengan ekspresi enggan dan sakit hati. Jangan khawatir, kau akan segera menyadari bahwa kau bahkan tak akan merasakan sedikit pun sakit hati, karena saat itu, kau tak akan tega merasakannya lagi. Leng Yi tersenyum acuh tak acuh, lalu secercah niat membasmi terpancar dari matanya. Kemudian, tepat saat niat membasmi di matanya mencapai puncaknya, telapak tangannya tiba-tiba menggenggam udara, dan ki yang terpancar langsung berubah menjadi serangkaian pedang ki, menusuk Du Fei seperti kekuatan yang luar biasa. Jangan melakukan serangan seperti itu dan mempermalukan dirimu sendiri. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum dingin, lalu melambaikan tangan kanannya dengan santai, dan melihat serangkaian energi sejati yang dingin dan suram langsung membentuk embusan angin dan menyerbu ke depan dengan ganas. Kali ini, ki bertabrakan tanpa suara atau momentum. Sebaliknya, ki kedua orang itu terus bertabrakan dan larut. Namun, serangan semacam ini juga sangat berbahaya. Dalam situasi seperti itu, siapapun yang tidak berhati-hati, kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Zenki yang begitu kuat, ini membuatku semakin tertarik pada Dao Ibel S10 arah. Teknik yang dikuasai Raja Pil sebelum kematiannya pasti sangat kuat. Melihat lawan yang begitu seimbang, Leng Yi juga sedikit terkejut. Lagi pula, seorang seniman bela diri tingkat tinggi tingkat 8 bisa menandingi seorang master bela diri setengah langkah. Fakta ini, seperti lelucon, sungguh mengejutkan. Namun, kejutan seperti inilah yang membuat Leng Yi semakin marah dan cemburu. Du Fei bisa menjadi begitu kuat dengan Dao Ibel S10 arah. Jika dia bisa mendapatkannya sendiri, apa yang tidak bisa dia lakukan? Menekan amarah dan kecemburuan di lubuk hatinya, Leng Yi berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya agar tidak terpengaruh. Kemudian, ia mencibir dan mengepalkan telapak tangannya lagi. Tiba-tiba,
Energi sejati yang kaya itu mengembun menjadi pedang energi sejati yang besar, yang menebas dengan ganas ke arah kepala Du Fei. Mendengus, Du Fei mencibir, lalu menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah. Lumpur di tanah langsung tersapu, dan di bawah pengaruh energi sejati, seekor naga lumpur terbentuk, yang menghantam ke depan dengan ganas. Ledakan. Dengan suara keras, pedang Ki dan naga lumpur Ki meledak dalam sekejap, dan tiba-tiba langit dipenuhi lumpur beterbangan, yang tampak sangat spektakuler. Tapi jelas kedua belah pihak hanya saling menguji. Lagi pula, sebelum pertarungan resmi, tidak ada yang benar-benar tahu kekuatan lawan. Melihat pemandangan ini di udara, Du Fei di bawah mencibir, menginjak tanah, dan kemudian pada saat tubuhnya berputar, dia mengarahkan jarinya ke depan dengan ganas. 10 arah Ibel Es jari Yin misterius. Swiss, dengan menunjuk jarinya, semua yang ada di sekitarnya membeku. Meskipun jari Suanyin hanyalah seni bela diri tingkat 7, sebagai seni bela diri unik keluarga Du di kota Buyue, tentu saja ia memiliki kelebihannya sendiri. Du Fei juga menggunakan energi Ibel Es 10 arah untuk menggunakannya, dan kekuatannya telah melampaui seni bela diri tingkat master. Sepele saja, menghadapi serangan Du Fei, Leng Yi mencibir, lalu bertepuk tangan, dan tiba-tiba sebuah tangan raksasa yang membara turun, mencengkeramnya seperti kekuatan yang luar biasa. Tangan hantu yang berapi-api. Dentang. Dengan teriakan keras, udara dingin di udara dan cakar api tiba-tiba bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, suara yang sangat tidak menyenangkan terdengar, menggetarkan hati semua orang. Debu di tanah pun berhamburan, dan pepohonan di segala arah tersapu ke tanah seolah-olah diterpa angin kencang, meninggalkan mereka dalam kondisi yang menyedihkan. Dalam tabrakan ini, jari Suanyin milik Du Fei jelas lebih lemah, jadi setelah beberapa saat menemui jalan buntu, udara dingin di udara perlahan menghilang, dan kemudian cakar api besar itu mencengkeram kepala Du Fei dengan ganas. Ada aura pembasmi di cakarnya. Jelas, jika Du Fei dibiarkan melakukan tindakannya, akhir hidupnya akan mengerikan. Melihat serangan Leng Yi, Du Fei tak kuasa menahan cibiran. Kemudian dia mengangkat telapak tangannya. Kali ini, bola petir yang telah dipersiapkannya terlempar seketika. Dengan kekuatan dahsyat, bola petir itu bertabrakan dengan tangan hantu yang menyala-nyala. Ledakan. Kedua jurus itu bertabrakan, dan hembusan angin yang bahkan lebih kencang dari sebelumnya kembali berhembus. Kali ini, kedua jurus itu meledak di udara hampir bersamaan. Kemudian, Du Fei dan Leng Yi tak kuasa menahan diri untuk sedikit bergoyang, lalu keduanya mundur ke belakang sambil bergesekan dengan tanah. Yang katanya jenius dan dibicarakan banyak orang di kota Tianxie itu tidak lebih dari ini. Leng Yi segera berdiri tegap, ekspresinya tidak berubah sama sekali, tetapi tatapannya yang menatap Du Fei sedikit lebih dingin. Kau punya banyak trik, silakan gunakan trik apapun yang kau punya, atau aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya lagi di masa mendatang. Namun, meskipun berkata begitu, Leng Yi sebenarnya sangat waspada terhadap Du Fei. Oleh karena itu, begitu suaranya jatuh, ia bertepuk tangan, dan langsung melihat energi sejati yang terpancar dari telapak tangannya langsung menyatu, membentuk api kecil. Api-api ini pun dengan cepat membentuk lingkaran api yang terus berputar. Lalu, dengan ujung jari Leng Yi, api itu menerjang dengan ganas ke arah Du Fei. Seni bela diri tingkat 6. Reinkarnasi api yang membara. Dengan teriakan keras, udara di sekitarnya menguap, seolah dalam sekejap, hutan berubah menjadi pertengahan musim panas. Jalan Ibel Es. Segel 1 Yuan Ibel Es. Ekspresi Du Fei sedikit berubah, dan tatapannya menjadi sangat serius. Segera, pikirannya bergerak, dan metode pil campuran langsung aktif. Kekuatan obat yang tak terbatas langsung mengalir melalui meridiannya. Saat ia memegang kepalanya dengan kedua tangan, sebuah segel batu es yang sangat besar tiba-tiba muncul dan Du Fei berteriak. Mendengus. Melihat ini, Leng Yi mencibir, kilatan jijik terpancar di matanya. Ia kemudian menjentikkan tangan kanannya, dan cincin api dengan ganas menyelimuti segel batu es raksasa itu. Saat keduanya bersendewa, cincin api itu tiba-tiba membesar berkali-kali lipat, langsung menyelimuti segel batu es itu. Tertawa. Saat keduanya terlilit, suara teredam terdengar, dan retakan kecil langsung muncul di segel batu es. Di mata Du Fei yang tercengang, retakan itu langsung berubah menjadi cahaya kecil. Di bawah cincin api, teknik bela diri tingkat 6 tidak efektif. Meskipun Du Fei tampak tenang, ekspresinya tiba-tiba berubah saat ini. Sejak ia menguasai keterampilan bela diri tingkat 6 ini, ia bisa dikatakan tak terkalahkan. Tak disangka, ia menderita kerugian besar hari ini. Namun,
Sebelum Du Fei selesai terkejut, Leng Yi mencibir lagi, dan dengan dorongan telapak tangannya, cincin api di udara tiba-tiba menekan dengan keras ke arah Du Fei. Du Fei, sekalipun kau memohon ampun, sudah terlambat sekarang. 190.